Bab 1331 Saya mengalami kesulitan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Saya bersedia menjawab pertanyaan Anda, saya bersedia menjawab pertanyaan. Ketika Fang Yu hanya memiliki satu roti di tangannya, suara tangisan Chang Yu akhirnya terdengar dari belakang. Fang Yu tidak terburu-buru. Dia membagi roti terakhir menjadi 3 gigitan, mengunyahnya perlahan, dan meminum sebotol susu. Lalu dia berdiri dan berjalan menuju Chang Yu di belakang. Saat ini, wajah Chang Yu berlinang air mata, keringat, hidungnya seperti cairan, dan tubuhnya bergerak-gerak hebat. Apakah kamu ingin mengerti? Fang Yu bertanya. Cepat, cepat teriak Chang Yu. Apakah kamu yakin ingin mengerti? Jika nanti kamu menyesal, maka kamu harus melolong dalam keadaan ini selama sebulan, kata Fang Yu. Aku akan menjawab apapun yang kamu minta. Aku akan menjawab apapun yang kamu minta. Chang Yu benar-benar pingsan dan menangis. Oke, Fang Yu berpikir, menghentikan jejak kutukan itu. Tubuh Chang Yu gemetar dan berhenti bergerak. Dia menghela nafas panjang, tapi tubuhnya masih sedikit gemetar. Jawab pertanyaan pertamaku, berapa umurmu? Fang Yu berlutut dan bertanya sambil tersenyum. Senyuman Fang Yu saat ini bahkan lebih menakutkan daripada iblis di mata Chang Yu. Saya tidak tahu. Jawab Chang Yu. Entahlah, sepertinya kamu ingin mengalami sebulan melolong, kuharap suaramu bisa menahannya. Fang Yu tersenyum. Chang Yu gemetar, dan berteriak, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku tidur lama sekali, dan ketika aku bangun, beginilah keadaannya sekarang. Tidur lama, lalu kapan kamu tertidur? Seperti apa dunia saat itu? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Chang Yu tampak putus asa dan gemetar, aku benar-benar tidak ingat kenangan sebelum tidur. Aku hanya tahu bahwa aku memang tidur sebentar. Fang Yu menatap Chang Yu dengan mata dingin. Tapi saat ini, mood Chang Yu dari segel kutukan sepertinya tidak berbohong. Dalam ketakutan yang ekstrim, memang sulit untuk berbohong. Kalau begitu, lewati pertanyaan ini. Pertanyaan kedua, apa arti tanda di dahimu? Apakah semua makhluk di dinasti Shenhaimu memilikinya? Fang Yu bertanya. Jejak ini adalah jejak giok jiwa, yang hanya dapat dimiliki oleh garis keturunan bangsawan Shenhai kita. Jawab Chang Yu. Jiwa giok, apa ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa sejak kita lahir, Soul Giok sudah ada di tubuh kita. Chang Yu menjawab dengan suara gemetar. Petik 2. Pertanyaan ketiga, tahukah Anda para penghukum yang berdiri di belakang dinasti Shenhai Anda? Fang Yu bertanya. Petik 2. Aku tidak tahu. Jawab Chang Yu, menggelengkan kepalanya, ekspresi kosong muncul di matanya. Apakah kamu memahami ras kuno dan ras alien lainnya? Fang Yu terus bertanya. Aku tidak pernah peduli dengan orang asing. Hal-hal ini ditangani oleh ayah atau ratuku, jawab Chang Yu. Ada buah suci lain yang juga seharusnya ada di tangan dinasti Shenhai Anda. Di mana buah suci itu saat ini? Fang Yu bertanya. Itu disingkirkan oleh ratu ibuku. Yang milikku awalnya akan diserahkan kepadanya, tapi olehmu, jawab Chang Yu. Apa fungsi buah suci? Fang Yu mengangguk dan terus bertanya. Entahlah, ibuku memintaku untuk mengambilnya, jawab Chang Yu. Di mana buah suci berikutnya akan muncul? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Aku hanya tahu yang berikutnya akan muncul di Dasusan, aku tidak tahu yang lain, jawab Chang Yu dengan suara rendah. Kamu tidak akan tahu jika kamu menanyakan 3 pertanyaan. Fang Yu tiba-tiba berdiri, menatap Chang Yu, dan berkata dengan dingin. Chang Yu gemetar hebat, wajahnya pucat, dan berkata, aku benar-benar tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Petik 2. Kalau begitu, kamu adalah pangeran sampah. Sepertinya aku harus menemukannya pangeran lain yang tahu lebih banyak tentang hal itu. Fang Yu berkata dengan mata dingin, adapun kamu, aku akan menempatkanmu di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Di ruang yang bisa kamu temukan, biarkan kamu melolong seumur hidup sampai vitalitasmu habis. Tidak, aku bisa membawamu ke wilayahku. Aku akan memberimu semua hadiah dari ayah dan ratu. Tubuh Chang Yu secara refleks gemetar dan berteriak. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti pangeran dinasti Shenhai, dan dia merasa malu. Tapi sekarang,
dia tidak peduli lagi dengan martabat. Dia hanya ingin hidup, hanya ingin menghindari penyiksaan. Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik pada harta karun. Tawar-menawar ini masih tidak bisa menahanmu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga bisa memberimu posisi pangeran lain. Aku bisa membantumu mencari cara untuk menghadapinya. Chang Yu membuat pilihan yang sulit dan berteriak. Oh, kedengarannya bagus, tapi kamu bisa menemukan nilai dirimu sendiri. Fang Yu akhirnya tersenyum mendengar kata-kata ini. Dia sudah punya rencana bagus dalam pikirannya. Artinya, untuk mempertahankan identitas Pangeran Chang Yu, dan kemudian menggunakannya sebagai bidak catur yang dimasukkan ke dalam dinasti Shenhai untuk memantau seluruh dinasti Shenhai. 15 menit kemudian, kerajaan dinasti Shenhai di dasar laut. Chang Yu, mengenakan jubah emas, berjalan dengan angkuh ke dalam istana. Meski wajah Chang Yu masih memiliki bekas luka, bahkan noda darah di bagian luar lubang hidungnya, sikap yang mulia masih ada. Saat memasuki istana, kedua penjaga itu langsung berlari ke depan gelombang www.novelringan.com. Gelombang mereka melihat bekas luka di wajah Chang Yu dan merasakan ada yang tidak beres. Mereka bertanya dengan curiga, Yang Mulia, mengapa Anda terluka? Saya baik-baik saja, Anda dapat kembali. Meskipun wajah Chang Yu tidak berdarah, dia tetap anggun di hadapan sekelompok pria ini. Dia memimpin kroni-kroninya untuk melawan Fang Yu di Shanghai, tidak ada yang mengetahuinya kecuali guru surgawi Mosu. Oleh karena itu, dia tidak khawatir para penjaga tersebut akan curiga. Meski kelompok penjaga ini masih sangat bingung, namun sang pangeran berbicara, kelompok penjaga ini tidak berani berhenti. Dengan cara ini, Chang Yu kembali ke istana dan masuk jauh ke dalam istana. Segera, dia berjalan ke rumah harta karun istana dan membuka pintu rumah. Setelah memasuki gudang, sesosok tubuh muncul di sampingnya. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu, yang tidak terlihat, berjalan tanpa hambatan dan datang langsung ke gudang di wilayah ini. Ada banyak permata emas dan perak serta banyak artefak magis. Ini adalah semua harta karunku. Chang Yu melirik Fang Yu dan berkata dengan suara gemetar, Ya, bawa semuanya. Fang Yu tidak banyak bicara, dan tidak ingin mengamati dengan cermat. Dengan lambaian tangan kanannya, pusaran air bening muncul di depannya. Semua harta karun di gudang tersedot ke dalamnya oleh gravitasi yang sangat besar. Apakah ada hal baik di wilayahmu? Setelah melakukan ini, Fang Yu menoleh dan menatap Chang Yu. Tidak lagi. Chang Yu patah hati karena rasa sakit saat ini, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Sekarang, dia hanya bisa mengikuti perintah apapun dari Fang Yu. Kalau begitu, ayo pergi, kata Fang Yu, menyembunyikan sosoknya lagi, lalu berjalan keluar gudang. Chang Yu menarik napas dalam-dalam, mengikuti Fang Yu dan berjalan keluar. Aku akan meninggalkan tempat ini, dan kamu melakukan apa yang aku perintahkan padamu. Tentu saja kamu dapat memilih untuk memberitahu ayah atau ratumu dan melihat apakah mereka dapat menyelamatkanmu, tapi aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan ini. Karena mereka datang, selamatkan kamu, aku tidak bisa membunuhmu secepat itu. Fang Yu memandang Chang Yu dan berkata dengan dingin. Seluruh tubuh Chang Yu gemetar, tidak peduli apa yang dia katakan. Yang Mulia, wilayah ketiga, Komandan Kyuda sedang berkunjung. Pada saat ini, beberapa penjaga mendatangi Chang Yu dan melaporkan. Chou Xiu, kenapa dia datang tiba-tiba? Ekspresi Chang Yu berubah. Qiu Xiu adalah kroni Ibu Suri. Ketika dia tiba-tiba datang, dia pasti menerima instruksi ibunya. Mungkin, Ibu Suri menemukan sesuatu. Chang Yu bingung. Sekarang dia dikendalikan oleh Fang Yu, masalah ini tidak boleh diketahui oleh ibunya. Jika tidak, dengan temperamen sang ibu, dia lebih memilih membunuhnya daripada merusak reputasi keluarga kerajaan. Chang Yu tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Dia terlihat seperti ini sekarang, melihat Qiu Xiu. Aku khawatir itu akan terungkap. Sederhana sekali, biarkan dia menemuimu di pelabuhan atas, dan sisanya serahkan padaku. Fang Yu yang tersembunyi menepuk bahu Chang Yu dan menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara. Lalu, dia terbang menuju langit. Yang Mulia, para penjaga di depan berbicara lagi. Saya baru saja menerima beritanya. Saya akan pergi ke pelabuhan untuk melihat situasinya. Biarkan Qiu Xiu datang menemui saya di pelabuhan laut, kata Chang Yu. 5 menit kemudian,
pelabuhan di pantai Huaibei. Chang Yu berdiri di tempat, wajahnya pucat, dan dia sangat gugup. Pendatangnya adalah Lin Hai, pengguna Kyushu. Seorang anggota klan non-kerajaan, tetapi mampu mendapatkan komandan wilayah, mendapat kepercayaan dari ratu. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan Sol Giok, kekuatannya masih kuat. Bahkan Chang Yu di masa kejayaannya belum tentu menjadi lawan Kyushu. Oleh karena itu, Chang Yu secara alami sangat gugup. Dia samar-samar bisa menebak apa yang ingin dilakukan Fang Yu. Tapi begitu Anda mulai bertarung melawan Kyushu, pertempuran itu harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Jika tidak, Kyushu punya banyak cara untuk mengirim pesan kepada Ibu Ratu yang jauh. Jika demikian, semuanya akan berakhir. Nafas Chang Yu agak pendek. Setelah menunggu beberapa saat, sesosok tubuh terbang keluar dari laut di kejauhan. Setelah mencari di udara beberapa saat, sosok itu terbang menuju pelabuhan dan jatuh tidak jauh di depan Chang Yu. "Komandan Kyushu, apa yang kamu cari?" kata Chang Yu. Kyushu tingginya setidaknya 3 meter, seperti raksasa berduri coklat, kulitnya mirip landak, tapi kepalanya mirip kera. Ia menatap Chang Yu dan berkata dengan suara yang dalam, "Permaisuri memintaku untuk memeriksa situasimu." "Ibu, aku baik-baik saja," jawab Chang Yu. Petik 2 titik. "Ada luka di tubuhmu, dan ada nafas yang tidak normal." Kyushu berkata dengan dingin, "Kamu memiliki nafas seorang biksu manusia." Mendengar kata-kata tersebut, wajah Chang Yu terkejut. Saat ini, matanya berubah tiba-tiba. Entah kapan, di belakang Kyushu, sesosok tubuh muncul. Itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu memegang panggangan perak dengan tangan kanannya, moncongnya diarahkan ke bagian belakang kepala Kyushu. "Jika Anda tidak ingin terpengaruh, segera hindari," Fang Yu berkata dengan ringan. Chang Yu bereaksi dan segera lari kembali. Setelah tertegun beberapa saat, Kyushu segera pulih, tubuhnya meledak dengan aura yang menakjubkan. "Apa?" Ia meraung dan hendak berbalik. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Yinzi milik Fang Yu meledak dengan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kombinasi cahaya keemasan dan cahaya merah meledak dari moncongnya, langsung mengenai kepala Kyushu. Ledakan, ruangnya hancur terlebih dahulu. Selanjutnya, penghancuran seluruh pelabuhan secara instan. Dalam sekejap mata, pelabuhan besar itu menghilang seketika. Wilayah laut luas di belakang berguncang hebat, dan ombaknya berhamburan setinggi ratusan meter. Bau menyengat membuat air laut di laut mulai mendidih. Pada saat ini, Fang Yu, yang dibombardir oleh serangan balik yang mengerikan di langit pelabuhan yang menghilang, terus naik menuju langit. Bahkan awan gelap di atas pun terguncang. Fang Yu melihat ke pelabuhan yang menghilang di bawah, dan wilayah laut luas di belakangnya langsung berubah menjadi air mendidih, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan naga dan burung phoenix yang meletus melalui pembakaran perak sungguh menakutkan. Ini adalah kekuatan murni dari naga dan burung phoenix, yang secara langsung memotivasi asal-usul naga dan burung phoenix, bukan energi sebenarnya yang dihasilkan oleh asal-usul naga dan burung phoenix. Keduanya tampaknya memiliki sumber yang sama, tetapi kekuatan yang ditampilkan melalui luka bakar perak sangat berbeda. Saat Fang Yu naik ke langit, dia mengambil Yinzi di tangannya dan melihat lagi. Dia tiba-tiba merasa bahwa senjata ajaib ini akan lebih berguna dari yang dia harapkan. Boom! Masih terdengar suara gemuruh dari bawah. Pelabuhan tersebut telah hancur total, hanya menyisakan lubang besar, dan aliran air laut mengalir ke dalamnya. Adapun pemimpin Malang Kyushu telah pergi, dia ditembak oleh Fang Yu dan benar-benar menghilang ke dunia. Sejak Fang Yu menarik pelatuk Yinzi, ia kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Tubuh besar itu hancur dalam sekejap, dan bahkan puing-puingnya pun meleleh tanpa bekas. Keberuntungan Kyushu benar-benar buruk, dan itu menjadi contoh bagi Fang Yu untuk menguji senjatanya. Beberapa menit kemudian, Fang Yu menemukan Chang Yu. Saat ini, situasi Chang Yu tidak terlalu baik. Ledakan tadi meledakkannya ratusan meter jauhnya dan hampir koma di tempat. Saat ini, masih terasa nyeri hebat di sekujur tulang. Melihat Fang Yu tanpa cedera, mata Chang Yu membelalak. Apalagi saat melihat Yinzi di tangan Fang Yu, hatinya semakin bergetar. Saat dia menggunakan Silver Sunburst, tidak pernah terpikir kalau benda ajaib ini bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Kyushu, terselesaikan. Chang Yu menelan ludah dan bertanya. Tentu saja, dengan tembakan barusan,
meskipun King Kong tidak buruk, kamu harus dikeluarkan dari lubang. Fang Yu berkata, terlebih lagi, saya membidik kepalanya yang paling rentan. Lalu sekarang, apa yang harus aku lakukan? Chang Yu bertanya sambil menyeka darah dari mulutnya. Bukankah situasinya sekarang? Kalian juga terluka, dan Kyushu sudah mati. Jelas sekali, kalian berdua telah menghadapi musuh yang sangat kuat. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, itu aku. Kamu hanya perlu melaporkan masalah ini kepada orang tua dan ratumu. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahu mereka bahwa buah suci itu juga telah aku ambil, dan itu ada di tanganku. Mata Chang Yu ngeri, dan dia mengangguk dengan bodoh. Itu dia gelombang www.novelringan.com gelombang kamu tahu wilayahmu. Aku punya hal lain, jadi ayo pergi dulu. Fang Yu selesai berbicara, berbalik dan terbang. Chang Yu berdiri diam, memegangi tulangnya yang patah, tidak bergerak. Untuk waktu yang lama, dia melihat sekeliling dan melihat pelabuhan yang menghilang dan laut yang masih mendidih, tidak dapat berbicara. Awalnya, dia berpikir bahwa apapun yang terjadi, selama Fang Yu pergi, dia akan menemukan cara untuk memberitahu ibu dan ratu tentang masalah ini, dan kemudian membiarkan ibu dan ayah menyelamatkannya. Tapi sekarang, dia tidak berani melakukannya. Dia yakin Fang Yu bisa memusnahkannya sebelum ayah dan ratunya menyelamatkannya. Panggil, angin laut bertiup, dan Chang Yu hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia menoleh untuk melihat perairan. Yang jauh, mengertakkan gigi, bergerak dan terbang. Fang Yu meninggalkan Huaibei dan langsung kembali ke rumah Beidou. Dalam perjalanan ke Dongdu dan Huaibei kali ini, tujuan awalnya adalah untuk mengetahui keberadaan dua buah suci tersebut. Namun pada akhirnya, dia mendapatkan salah satu buah suci dan mengendalikan seorang pangeran dari dinasti Shenhai. Bisa dikatakan panennya bagus. Tentu saja, meskipun Chang Yu ini adalah seorang pangeran, ia tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Apakah dia dapat menggunakannya untuk mendapatkan wawasan langsung tentang situasi inti dinasti Shenhai masih belum diketahui. Tapi bagaimanapun juga, Chang Yu harus efektif. Hari ini, buah suci diambil, dan pembunuhan kepala suku kembali ke lapisan inti dinasti Shenhai, yang pasti akan menyebabkan keributan. Fang Yu sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan Kaisar dan Permaisuri dinasti Shenhai. Setelah kembali ke mansion, Fang Yu dipanggil oleh Su Changge ke loteng tempat Huaixu berada. Saudara Fang, saya mendengar bahwa Anda pergi ke Dongdu dan Huaibei untuk mencari petunjuk tentang buah suci, bagaimana situasinya? Huaixu bertanya. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, dan telapak tangannya bersinar. Buah suci berbentuk telur burung muncul di tangannya. Bos, ini, mata Su Changge tegak, menatap buah suci di tangan Fang Yu. Semoga berhasil memotong Hu. Fang Yu tersenyum. Su Changge mencondongkan tubuh ke dekat telapak tangan Fang Yu, menatap buah suci dengan mata terbelalak, dengan tatapan bingung di matanya. Bos, buah suci ini terlihat agak biasa, kata Su Changge. Bairan mengambil 2 langkah ke depan, melihat buah suci di tangan Fang Yu, dan berkata, harta karun tertinggi terkadang tampak biasa saja. Tapi ini tidak terlihat seperti buah, menurutku ini terlihat seperti telur. Su Changge mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu juga merasa seperti telur? Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, itulah yang aku rasakan. Saya merasa seperti lobak bulat dengan kulit yang sempurna. Bairan berkata dengan wajah serius sambil menopang dagunya. Ketika mereka bertiga bertengkar, mata Huaixu serius, dan bertanya, Saudara Fang, dari mana kamu mendapatkan buah suci ini? Dari klan hantu air ibu kota timur. Fang Yu menjawab, ketika mereka tiba, mereka kebetulan mentransfer buah suci ini kepada bos mereka, dan kemudian saya mengambilnya. Melakukan ini akan menarik orang-orang di belakang klan Suigui. Huaixu bertanya dengan suara yang dalam. Ya, setelah itu aku pergi ke Huaibei lagi dan bertarung dengan bos wilayah di belakang klan Suigui. Fang Yu berkata, kalau begitu aku berhasil memanen bidak catur. Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Fang Yu mengambil buah suci itu kembali ke ruang penyimpanan, menemukan bangku di dalam ruangan dan duduk, dan menjelaskan situasi spesifik di Dongdu dan Huaibei hari ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, wajah beberapa orang yang hadir terkejut. Klan Falcon Surgawi dimusnahkan kemarin lusa, dan hari ini dia telah mengendalikan seorang pangeran dari dinasti Shenhai. Kemajuan ini terlalu cepat, bukan?
Lagi pula, jangan terlalu kaget, ras alien ini cepat atau lambat harus dibersihkan. Jika saya memiliki kesempatan, saya bahkan ingin membunuh Kaisar Agung Shenhai secara langsung, kata Fang Yu. Bos, jika kamu membiarkan Chang Yu secara langsung mengatakan bahwa buah suci itu diambil olehmu, itu pasti akan menyebabkan balas dendam dinasti Shenhai, kan? Kata Su Changge, ya, menurut sirkuit otak ras alien, saya tidak akan terlalu banyak berpikir. Fang Yu berkata, bagaimanapun, masih ada 2 hari sebelum buah suci Gunung Buzu matang. Mereka akan datang segera setelah mereka datang, dan kebetulan saja. Musnah, Saudara Fang, apa peran buah suci? Mengapa semua ras lain menginginkan buah suci? Huaixu bertanya dengan cemberut. Saya masih mempelajari ini. Fang Yu berkata, konon dengan mengumpulkan 6 buah suci, kamu bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar. Adapun manfaatnya, saya tidak tahu. Mengumpulkan 6, itu cukup sulit. Semua ras asing di dunia menyaksikannya. Su Changge berkata, sekarang dinasti Shenhai memiliki 1 di tangan Anda, bos. Anda memiliki 1 di tangan Anda, dan yang berikutnya belum ada. Zhou San, saya tidak tahu siapa yang akan mendapatkannya. Selama aku pergi, tentu saja itu akan menjadi milikku. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, Zheng Ze masuk ke kamar. Guru, Tuan Fang. Zheng Ze mengepalkan tangannya. Xiao Zheng, bagaimana situasinya? Su Changge melangkah maju dan bertanya. Saya telah menghubungi banyak keluarga bangsawan dalam beberapa hari terakhir, dan kebanyakan dari mereka telah menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi baru yang diciptakan oleh guru dan bekerja sama untuk melawan ras alien. Zheng Ze berkata dengan ekspresi muram, tetapi sejumlah kecil tidak mau membayar lebih. Saya hanya ingin tinggal di lingkungan Beidou yang stabil sekarang. Pada titik ini, nada suara Zheng Ze sedikit marah. Saat ini, beberapa keluarga bangsawan masih mempertahankan keegoisan yang besar dan menyerahkan masalah ras asing ini kepada keluarga bangsawan lainnya, tetapi mereka ingin mempertahankan kekuatan mereka dan tidak mau membayar 1 tentara pun. Tapi mereka secara alami menerima manfaat dari pemusnahan ras alien. Keluarga seperti itu membuatnya merasa sangat sakit. Pasti akan ada keluarga bangsawan yang tidak mau berkontribusi. Ini sudah lama diharapkan, jadi tidak peduli. Fang Yu berkata dengan ringan, saya penasaran, apa yang akan terjadi pada keluarga Qi yang mengkhianati aliansi keluarga sebelumnya. Ekspresi Zheng Ze menjadi semakin jelek ketika dia mendengar keluarga Qi, dan matanya menjadi semakin marah. Jika bukan karena pengkhianatan keluarga Qi, dunia seni bela diri ibu kota utara tidak akan pernah dikalahkan secepat ini. Keluarga Qi, pagi ini mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka dihentikan oleh para biksu yang dikirim oleh banyak keluarga bangsawan. Apa yang terjadi setelah itu, saya masih tidak tahu. Zheng Ze berkata dengan mata yang menakjubkan, tapi kuharap keluarga Qi mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Hukuman, tidak buruk. Fang Yu mengangguk. Bos, di sisi Giopia, menurutku kita perlu mengirim seseorang untuk mengendalikannya, dan juga harus menempatkan penjaga. Su Changge berkata, saat ini, Giopia, sebagai stasiun pasokan intelijen, sangat berharga dan sama sekali tidak dapat melakukan perjalanan ke kolam. Fang Yu telah memikirkan hal ini sebelumnya. Saat tubuh Murongjian pulih, biarkan Murongjian melihat ke langit sebagai pengontrol. Sekarang, biarkan Valet pergi untuk sementara waktu. Fang Yu berkata, mengenai kekuatan penjagaan, saya akan membiarkan keluarga Lin mengirim tim untuk menjaga. Saudara Fang, ada pertanyaan lain, kata Huaixu. Fang Yu memandang Huaixu. Aliansi baru yang kita bentuk ini harus punya nama, kata Huaixu. Itu hanya sebuah nama, pikirkan saja, kata Fang Yu. Saudara Fang, itu semua berkatmu karena ras manusia memiliki hari untuk menyerah. Tentu saja, kamu harus mengambil nama aliansi ini. Huaixu berkata dengan serius. Fang Yu sedikit mengernyit, setelah berpikir sejenak, sebuah nama muncul di hatinya. Aliansi Surgawi, kata Fang Yu. Sebut saja dengan nama ini. Basmi ras alien, Xing Tiandao. Kedengarannya menakjubkan. Oke, aliansi surga. Huaixu mengangguk dan berkata, Liga Tiandao, sungguh luar biasa ketika Anda. Mendengarnya gelombang www.novelringan.com gelombang Su Changge memandang Fang Yu dan berkata, kamu pantas menjadi bos, bahkan jika kamu memilih nama, kamu dapat menunjukkan kebijaksanaanmu yang luar biasa. Fang
Yu tidak tahu mengapa dia mengambil nama yang mirip dengan Tiandaomen. Bagaimanapun, nama Liga Tiandao muncul begitu saja di benaknya. Faktanya, Fang Yu tidak tertarik dengan apa yang disebut aliansi. Aliansi benar saat itu membuatnya sangat jijik. Dia lebih suka bertindak sendiri dibandingkan menggandeng kelompok. Namun, dalam situasi ini, ras manusia memang membutuhkan aliansi untuk memantapkan hati masyarakat, agar para penggarap dunia memiliki ikatan yang sama, sehingga dapat mempersatukan hati masyarakat. Huaisu masih menjadi pemimpin aliansi surgawi ini, kata Fang Yu. Wajah Huaisu sedikit berubah dan bertanya, Saudara Fang, kamu harus tahu bahwa aku benar-benar tidak cocok, dan aku juga tidak suka berpartisipasi dalam aliansi semacam ini. Fang Yu berkata, singkatnya, saya tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Saya bisa menjadi pemimpin kehormatan atau wakil pemimpin. Jika Anda memiliki rencana yang lebih sulit, biarkan saya melaksanakannya. Tetapi tuanku, saya benar-benar tidak bisa, dan saya tidak ingin menjadi seperti itu. Huaisu memandang Fang Yu dan mengangguk pelan. Dia mengetahui karakter Fang Yu dengan sangat baik, dan tidak perlu memaksa Fang Yu menjadi pemimpin saat ini. Itu bosnya, itu tersembunyi di balik layar, hanya ketika kamu harus melakukannya, itu akan mengejutkan dunia. Su Changge mulai bergulat di sampingnya, Bos, kamu sebaiknya disebut sebagai komandan, Tuhan itu hebat. Suai, sebagai pengikut utamamu, kamu hanya perlu nama wakil komandan. Adapun Xiao Bai, petik 2, gelar apa yang kamu inginkan, kamu bisa memberitahu Huaisu, masalah ini bukan tanggung jawabku, kata Fang Yu. Pantai Huaibei, di bawah dasar laut. Chang Yu kembali ke istana. Cedera di tubuhnya sangat serius, tetapi saat ini dia tidak ingin pulih terlebih dahulu. Terlepas dari hambatan dari bawahannya, Chang Yu kembali ke aula, melantunkan taktik, mengangkat telapak tangan kanannya dengan susah payah, memanggil setetes air. Dia ingin melaporkan masalah terkait setelah menghubungi ibunya. Semakin parah cederanya, semakin tinggi kredibilitasnya. Karena itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah memanggil tetesan air, Chang Yu segera merasa sangat tegang, dan napasnya menjadi cepat. Pikiran untuk berbohong kepada ratu ibunya membuatnya merasa tertekan. Dia sudah sangat takut pada ibunya, tapi sekarang dia harus berbohong besar padanya. Bagaimana jika kamu tidak melakukan ini? Setelah memanggil Qiu Xiu ke pelabuhan dan bekerja sama dengan Fang Yu untuk membunuhnya, dia tidak bisa mundur. Sekarang, aku hanya bisa menyembunyikannya dari ibuku. Chang Yu mengertakkan gigi dan menyeka darah yang mengalir dari lubang hidungnya, lalu jantungnya bergerak. Bas, tetesan air di telapak tangan sedikit bersinar. Setelah beberapa saat, tetesan air bergetar hebat dan cahaya mulai berkedip-kedip. Tubuh Chang Yu menegang dan langsung berkata, Ibu Ratu. Petik 2. Chang Yu, suara wanita yang sangat magnetis terdengar dari tetesan air. Ibu, aku, kepala Qiu Xiu dan aku baru saja diserang. Wajah Chang Yu pucat dan gemetar. Alasan kenapa suaranya bergetar sebenarnya karena dia takut pada ibu dan ratunya. Namun, di permukaan, ini adalah reaksi normalnya setelah melarikan diri dari kematian. Performa Chang Yu saat ini bisa dibilang cukup sempurna. Penyerangan, siapa yang menyerangmu? Permaisuri bertanya, masih tenang. Seorang biksu manusia, dia bilang namanya Fang Yu. Chang Yu berkata dengan nada gemetar, dia mengambil buah suci dari tanganku dan ingin pergi, aku dan komandan ingin menghentikannya. Siapa yang tahu sialan ini? Kekuatan umat manusia sangat menakutkan, dia membunuh kepala suku. Aku berhasil bertahan hidup dengan kekuatan giok jiwa. Permaisuri tiba-tiba terdiam, wajah Chang Yu pucat, dahinya berkeringat, bahkan darah yang mengalir dari lubang hidung dan sudut mulutnya tidak ada niat untuk mengatasinya. Dia sangat takut sekarang karena Ibu Suri akan melihat sesuatu yang salah. Jika itu masalahnya, dia akan tamat. Dengan karakter Ibu Suri, dia pasti akan langsung membunuhnya. Chang Yu gemetar dan giginya berkelahi. Setelah beberapa saat, tetesan air di tangannya bersinar dengan cahaya yang kuat. Di dalam cahaya, hantu seorang wanita mengembun. Anak baik, biarkan ratu melihat situasimu, kata permaisuri. Kalimat ini terdengar seperti kata yang lembut, tetapi ada nada yang sangat dingin. Benar saja, permaisuri masih harus memeriksa kondisinya. Pada saat ini, seluruh tubuh Chang Yu gemetar, wajahnya pucat,
darah mengalir dari lubang hidung dan mulutnya, dan terdapat banyak cekungan tulang yang terlihat jelas di tubuhnya. Cukup menyedihkan. Faktanya, ini adalah luka yang diderita Fang Yu ketika dia mempelopori perbaikan balas dendam sebelum dia sempat melarikan diri. Bayangan permaisuri menatap Chang Yu dengan cermat. Meski hanya hantu, Chang Yu masih merasakan keagungan yang sangat kuat. Engah, Chang Yu langsung berlutut di tanah. Anakku, kamu menderita. Kamu tidak perlu berlutut di hadapan ratu saat ini, kata permaisuri. Ya, maafkan aku, ratu. Aku tidak merawat buah suci dengan baik. Aku juga kehilangan sengatan matahari perak yang kau berikan padaku. Aku pantas mati. Chang Yu gemetar, menangis. Fang Yu, bahkan Yinzi berani menerimanya. Nada suara permaisuri tiba-tiba berubah dingin. Ya, Chang Yu berkata, dia kuat, dan mantranya bahkan lebih rahasia. Wah, Nak bukanlah lawannya. Komandan Kyushu hampir dibunuh olehnya. Chang Yu gemetar dikatakan. Bayangan virtual kaisar menatap tajam ke arah Chang Yu, diam. Saat ini, Chang Yu bisa merasakan tekanan di sekelilingnya, membuatnya semakin menakutkan. Dia tahu betul bahwa ratu sedang marah. Chang Yu tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali, jadi dia menundukkan kepalanya dan gemetar. Darah dari lubang hidung dan mulut menetes ke lantai aula. Setelah sekian lama, hantu permaisuri tiba-tiba berjalan ke depan. Dia berjalan ke tubuh Chang Yu, mengulurkan tangan dengan cahaya redup, dan menekannya ke kepala Chang Yu. Bas, ada semburan cahaya putih di tubuh Chang Yu. Saat ini, banyak tulang yang hancur di tubuhnya dengan cepat diperbaiki. Dan gangguan nafas di tubuh pun menjadi stabil. Pada akhirnya, bahkan giok jiwa yang ditarik berlebihan dipenuhi dengan kekuatan magis lagi. Tanda di dahi Chang Yu bersinar-sinar. Chang Yu, kemanapun kamu jatuh, kamu harus berdiri kemanapun kamu pergi. Permaisuri berkata dengan tenang, karena buah suci hilang dari tanganmu, maka kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan buah suci itu kembali. Ibu, Ratu, Fang Yu itu terlalu kuat. Chang Yu mengangkat kepalanya dan berkata, maksud Anda, kamu tidak punya kemampuan untuk mengambil kembali buah suci itu. Permaisuri terdiam sesaat dan bertanya dengan suara dingin, tidak ada yang bisa menanggung akibat dari kesalahan yang kamu buat. Chang Yu menelan ludah, keringat dingin mengucur di dahinya. Saat ini, jawabannya harus hati-hati. Begitu Anda menyetujui masalah ibu, jika Anda gagal melakukannya, konsekuensinya akan serius. Namun, jika dia sekarang menjawab bahwa dia tidak mampu mendapatkan kembali buah suci, permaisuri akan menghukumnya. Hukuman paling ringan mungkin adalah mencabut sang pangeran. Begitu dia kehilangan identitasnya sebagai seorang pangeran, Chang Yu tidak akan berarti lagi bagi Fang Yu. Apalagi, Chang Yu tidak rela kehilangan identitasnya sebagai seorang pangeran. Sayang, meskipun dia tahu dia lemah, dia bersedia menemukan cara untuk mendapatkan kembali buah suci. Chang Yu menunduk dan mengertakkan gigi. Permaisuri mengelus kepala Chang Yu dan berkata, baiklah, saya akan memberi Anda waktu tertentu dan memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Dalam 2 hari ini, aku akan membiarkan Mosu menemukanmu, dan kemudian, itu akan membantumu mendapatkan kembali buah suci. Mosu, jantung Chang Yu bergetar. Ia tahu bahwa buah suci diambil oleh Fang Yu di ibu kota timur. Sekarang setelah dia mengetahui hal ini, Mosu mungkin tahu apa yang terjadi di pelabuhan. Tapi, Ratu jelas tidak mengetahuinya. Jadi, apakah Mosu juga tidak mengetahui hal ini, atau dia belum melaporkannya kepada Ratu? Jantung Chang Yu berdebar kencang, sangat bingung. Chang Yu, aku harap kamu bisa tampil baik kali ini, jika tidak, adik-adikmu, inilah waktunya untuk menggantikanmu. Kamu harus sangat jelas tentang peraturan di dinasti Shenhai, kata permaisuri dengan ringan. Setelah berbicara, hantu itu perlahan berubah menjadi sedikit cahaya, dan akan menghilang. Chang Yu mengertakkan gigi, dan sebelum bayangan permaisuri menghilang, dia bertanya, Ibu, siapa yang akan kamu kirim untuk memperjuangkan buah suci di Dazusan 2 hari kemudian? Saya mengirim 3 kakak laki-laki Anda dan 5 pemimpin wilayah. Permaisuri menjawab, jika kamu tertarik, kamu juga boleh pergi. Jika kamu bisa mendapatkan buah suci Dazusan, buah itu direnggut oleh Fang Yu. Kamu tidak perlu mengambil kembali buah suci itu,
aku akan mengirim seseorang lain untuk menyelesaikan tugas ini. www.novelringan.com. Bolehkah saya bertanya kepada ibu, 3 bersaudara mana yang akan pergi ke Dasusan? Chang Yu bertanya lagi. Namun, permaisuri tidak menjawab pertanyaan ini, dan hantu yang melayang di udara menghilang. Paksaan yang menyelimuti aula itu bubar. Namun Chang Yu masih berlutut, tidak berani bergerak. Saat ini, tubuhnya basah oleh keringat. Butuh waktu lama bagi Chang Yu untuk melambat dan berdiri. Tuan Mosu, Chang Yu tahu betul bahwa makhluk berpenampilan jelek dengan tingkah laku aneh ini adalah eksistensi yang paling mengancamnya. Setelah berdiri di sana berpikir sejenak, Chang Yu memutuskan untuk menghubungi Fang Yu sebelum Mosu tiba. Selain melaporkan situasi yang baru saja ditanyakan, ada satu hal lagi yang penting. Bagaimana cara menghadapi Mosu? Setelah berbicara sebentar di loteng Huaixu, Fang Yu pergi ke gedung kitab suci Buddha. Terlalu banyak hal baru yang dia temui selama periode waktu ini. Dia ingin membaca buku-buku kuno untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Namun sebelum dia sempat membalik bukunya, dia mendengar suara dari Chang Yu. Suara ini berasal dari tanda di tubuh Chang Yu. Saya butuh bantuan, Chang Yu berkata dengan tergesa-gesa. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Chang Yu menjelaskan apa yang diminta permaisuri, serta situasi Tuan Mosu. Jika Mosu mengetahui hal ini, bagaimana mungkin dia tidak memberitahu ibu dan ratumu? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Aku juga kaget, mungkin dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Kalau tidak, ratu pasti sudah membunuhku sejak lama. Chang Yu berkata dengan rasa takut yang masih ada, tapi Tianxi Mosu sangat aneh, aku tidak tahu dia sedang berpikir. Seandainya dia mengetahui hal ini, tapi ingin dengan sengaja menuntunku untuk mengungkapkan diriku. Karena belum terjadi apa-apa, kamu tidak perlu takut, tunggu saja. Saat Mosu mendatangimu, lihat apa yang akan dikatakannya kepadamu, kata Fang Yu. Ngomong-ngomong, Dasusan, maukah kamu pergi? Chang Yu bertanya lagi. Tentu saja aku harus pergi. Fang Yu berkata, maksudmu, apa kekuatan? Ketiga pangeran yang diutus ibumu. Petik 2. Aku tidak tahu yang mana ketiga pangeran itu. Ratu hanya mengatakan bahwa aku mengirim ketiga kakak laki-lakiku, kata Chang Yu. Berapa banyak kakak laki-laki yang kamu miliki? Fang Yu bertanya, sedikit mengernyit. Petik 2. Entahlah, mungkin lebih dari 100. Chang Yu berpikir sejenak dan menjawab. Bagaimana ibumu bisa melahirkan? Fang Yu bertanya dengan heran. Tidak semuanya lahir dari ratu ibuku. Ayahku adalah Kaisar Agung Shenhai dan memiliki banyak selir, kata Chang Yu. Lalu berapa ratu yang dimiliki ibumu? Fang Yu bertanya, seharusnya ada lebih dari selusin, saya tidak tahu. Jawab Chang Yu. Ekspresi Fang Yu terhenti. Pangeran sampah ini bahkan tidak tahu berapa saudara kandung yang dimilikinya. Tapi menurutku dengan gaya ibuku dalam melakukan sesuatu, pangeran yang dia kirim pasti tidak akan lebih lemah dariku, kata Chang Yu. Kekuatanmu harusnya menjadi dasar sang pangeran. Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Petik 2. Ya, setengah tahun yang lalu kami mengadakan kompetisi di dalam keluarga kerajaan, dan saya tersingkir di babak pertama. Jawab Chang Yu. Sebagai Jenderal Fang Yu yang kalah, dia sepenuhnya terkendali lagi. Hati Chang Yu seperti abu, dan martabat pangeran sudah ditinggalkan. Selain itu, dia tahu betul bahwa dalam menghadapi keberadaan Fang Yu yang mengerikan, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyombongkan diri, tetapi sejujurnya, dia dapat mempertahankan sedikit pun martabat. Apakah kamu berguna? Aku benar-benar meragukannya, kata Fang Yu. Aku baru saja mengambil risiko besar untuk mengetahui pengaturannya dari ratu. Bukankah ini peranku? Chang Yu berkata sedikit bersemangat, aku bukanlah pangeran yang berada di posisi teratas. Statusnya tidak tinggi. Petik 2. Oke, tunggu sampai Mosu tiba, lalu hubungi aku. Fang Yu berkata, ngomong-ngomong, apakah ibumu bermaksud memindahkanku? Tidak ada yang bisa menebak pikiran Ibu Suri. Dia mengirim Tuan Mosu untuk membantuku dan membiarkanku mendapatkan kembali buah suci dengan tanganku sendiri. Bagaimana aku bisa melakukannya? Kata Chang Yu, dalam 2 hari, kamu juga harus pergi ke Dasusan. Aku akan bicara saat itu, kata Fang Yu. Saya juga. Chang Yu terkejut sejenak dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Jika kamu membiarkanmu pergi, maka kamu akan tahu, kata Fang Yu.
Setelah menyelesaikan percakapan dengan Chang Yu, Fang Yu terus membalik bukunya. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Ketika Fang Yu sedang membaca buku, dia menjadi tercerahkan untuk sementara waktu, dan tidak memiliki konsep waktu. Baru setelah Ye Sengshui muncul di belakangnya untuk mengingatkannya bahwa dia telah pulih dari berbagai buku kuno. Sudah berapa lama aku di sini? Fang Yu bertanya. Sudah hampir 2 hari, Tuan Fang. Jawab Ye Sengshui. Lama sekali, tidak terjadi apa-apa di luar, kan? Fang Yu bertanya. Tidak apa-apa. Ye Sengshui menjawab, Guru Huaixu meminta saya untuk mengingatkan Tuan Fang bahwa buah suci Dazusan hari ini akan segera matang. Ini baik. Fang Yu meletakkan buku-buku kuno dan berjalan keluar dari perpustakaan. Dia awalnya ingin menemukan Bairan atau Su Changge, tetapi dia tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya, perjalanan sendirian ini sepertinya menjadi pilihan yang lebih baik. Ngomong-ngomong, kamu bisa membawa anjing itu bersamamu. Fang Yu menemukan Zhao Zinan, mengambil Sky Eater, dan mengucapkan mantra teleportasi untuk meninggalkan mansion. Terletak di sepanjang pantai Huaibei, di wilayah tempat Chang Yu berada. Chang Yu menunggu hampir 2 hari, dan tidak menunggu Mo Su. Dalam setengah hari, buah suci Dazusan akan matang. Fang Yu membiarkannya lewat, dia tidak berani mengabaikannya. Aku datang begitu cepat terakhir kali, kenapa kali ini sangat lambat? Chang Yu menunggu dengan cemas di aula. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Yang mulia, Tuan Mo Su. Sampai jumpa. Masuk. Chang Yu segera bangkit dan berkata. Setelah beberapa saat, Mo Su, dengan kulit ungu, melayang masuk dari luar dan mendatangi tubuh Chang Yu. Tianxi Mo Su, kamu akhirnya sampai di sini. Chang Yu dengan cepat menuruni tangga dan mendatangi Mo Su. Yang mulia tidak ingin bertemu dengan saya saat ini, kan? Mo Su tidak membuka mulutnya, tapi suaranya keluar, dengan nada yang aneh di nadanya. Petik 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Ratu memintamu datang untuk membantuku mendapatkan kembali buah suci. Aku harap kamu segera datang ke sini. Chang Yu berkata sambil tersenyum. Saat ini, jantung Chang Yu berdebar-debar. Dia benar-benar tidak bisa menebak apakah Mo Su melihat apa yang terjadi di pelabuhan. Jika kamu benar-benar tahu, kenapa dia belum memberitahu ibunya? Tapi kalau belum tahu, apa maksudnya? Ayo pergi, Yang mulia. Ayo pergi ke Dazusan dulu. Saat ini, Mo Su berkata tiba-tiba. Bagus, jawab Chang Yu. Di Dazusan, saya seharusnya dapat melihat Fang Yu. Pada saat itu, saya akan memiliki cara untuk membiarkan Yang Mulia mendapatkan kembali buah suci itu. Mo Su berkata perlahan. Wajah Chang Yu sedikit berubah, menatap Mo Su, dan bertanya, kamu benar-benar punya cara. Yang Mulia, Anda hanya perlu percaya padaku. Mo Su berkata dengan ringan, lakukan saja apa yang aku katakan, dan kamu pasti akan mendapatkan buah suci. Dari wajah Mo Su yang bengkok, tidak ada ekspresi sama sekali. Hati Chang Yu terguncang, dan dia berhenti berkata lebih banyak. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang, kata Chang Yu. Gunung Dazu terletak di perbatasan antara wilayah tengah dan wilayah Jiangnan. Tempat ini merupakan kawasan primitif, belum pernah ditinggali manusia, sehingga tetap mempertahankan ekologi aslinya. Dan Dazusan bukan hanya sekedar gunung, sebenarnya mengacu pada daerah pegunungan. Medan daerah pegunungan ini tinggi di kedua sisinya dan rendah di tengahnya, terutama yang tinggi di kedua sisinya, serta terdapat tikungan yang sangat curam sehingga terlihat seperti kapal besar dari kejauhan. Oleh karena itu, dinamakan Dazusan. Saat ini, sejumlah besar makhluk asing berkumpul di area dalam radius puluhan kilometer di sekitar Gunung Dazu. Makhluk asing ini mencakup setidaknya ratusan kelompok etnis. Mereka mungkin berasal dari ras kuno, mungkin dari dinasti Senhai, atau dari kelompok etnis besar lainnya. Saat ini, mereka bergegas menuju Gunung Dazu, dengan sangat cepat. Dalam proses ini, beberapa ras alien juga akan bertarung satu sama lain, dan pertarungan akan berlangsung sangat sengit. Namun alien yang saling berkelahi di setiap kesempatan dan lupa pergi ke Dazusan umumnya adalah mereka yang ber-IQ lebih rendah, namun hanya minoritas. Sebagian besar alien memiliki tujuan yang sangat jelas, hanya demi buah suci di Gunung Dazu. Ada juga beberapa makhluk asing yang datang lebih awal dan saat ini sudah berada di kawasan pegunungan Dazu. Ada yang berjalan menuju lereng tinggi di sisi timur,
dan ada pula yang berjalan menuju tempat tinggi di sisi barat. Kawasan pegunungan Dazu sangat luas, dan lokasi pasti dari buah suci tersebut tidak jelas bagi mereka, sehingga mereka hanya dapat mencoba peruntungan dan duduk terlebih dahulu. Wow, Fang Yu berteleportasi langsung ke puncak Gunung Dazu. Melihat ke bawah dari ketinggian ratusan meter, dia bisa melihat segerombolan besar makhluk asing seperti koloni semut di Great Susan. Itu keterlaluan, kan? Mungkin ada lebih dari 100.000 makhluk asing di Gunung Dazu saja, dan ratusan ribu makhluk lainnya. Mendekat, Fang Yu melihat situasi di bawah, matanya basah kuyup. Begitu banyak ras asing datang untuk mendapatkan buah suci. Bisa dibayangkan betapa menariknya buah suci bagi ras alien ini. Buah suci, apa pengaruhnya terhadap ras alien ini? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Untuk mengambil buah suci di depan begitu banyak ras alien, harus ada pertempuran sengit. Oke, ketika kesadaran spiritual Fang Yu dilepaskan, dia merasakan nafas beberapa biksu. Nafas para beku ini sangat lemah, jelas setelah sengaja bersembunyi. Tapi mereka memang ada di dekat Gunung Buzu. Sepertinya, selain aku, ada biksu pemberani lainnya yang ingin mengambil makanan dari mulutnya. Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah Fang Yu mengamati langit beberapa saat, dia segera memindahkan tanda di tubuh Chang Yu. Apakah kamu pernah ke Susan? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Aku akan pergi bersama guru surgawi Mosu. Jawab Chang Yu. Mosu, apakah itu guru surgawi aneh yang kamu sebutkan? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Ya, kami akan datang ke Dasusan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Chang Yu bertanya. Jangan khawatir, buah sucinya belum muncul, kata Fang Yu. Fang Yu menyembunyikan sosok dan napasnya, dan menyaksikan dalam diam di udara. 2 jam kemudian, semakin banyak makhluk asing di bawah. Di Gunung Dazu gelombang www.novelringan.com gelombang, semua ras asing telah mengambil posisi masing-masing dan berhenti bergerak, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Fang Yu mengerutkan kening, sedikit penasaran. Bukankah banyak makhluk yang menemukan buah suci? Mungkinkah buah sucinya belum mencapai kematangan, tidakkah muncul? Boom! Saat Fang Yu sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara keras di Susan Agung di bawah. Suara keras ini bukanlah fenomena langit dan bumi, melainkan ratusan ribu makhluk asing di Gunung Dazu, tiba-tiba pergi. Mereka sepertinya menerima semacam panggilan, dan tiba-tiba bergegas menuju puncak bukit di sisi timur Dazu. Fang Yu mengerutkan kening. Dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, tapi akal ilahi Fang Yu dilepaskan, dan tiba-tiba dia menangkap sebuah benda. Tepat di dekat puncak menara sisi timur Dazu, saya tidak tahu kapan pohon besar akan tumbuh. Pohon besar ini sangat layu, tidak berdaun, dan hanya satu buah yang bergelantungan di seluruh pohon. Buah ini adalah buah suci. Buah suci ini berbeda dengan warna yang diambil Fang Yu dari suku hantu air, menunjukkan warna oranye samar. Boom! Ratusan ribu makhluk asing bergegas menuju puncak menara di sisi timur Dazu seolah-olah mereka bisa mencium baunya. Swiss. Pada saat ini, nafas beberapa biksu di sekitarnya juga bergerak, bergegas menuju posisi itu. Fang Yu tidak terburu-buru, tetapi tetap di tempatnya, diam-diam melihat situasi di bawah. Jika Anda melanjutkan sekarang, Anda pasti akan terjerumus ke dalam kekacauan. Jika ingin mendapatkan buah suci tersebut, mungkin tidak harus mengambilnya langsung. Strategi Fang Yu jelas. Setelah kekacauan yang akan terjadi di bawah ini selesai, siapapun yang memegang buah suci, dia akan merampok seseorang. Ini adalah metode yang sering digunakan Fang Yu ketika dia pergi berburu harta karun bersama Lin Batian. Benar saja, tidak lama kemudian Fang Yu menonton pertunjukan di langit, dan sudah terjadi kekacauan di Gunung Dazu. Area di bawah tengah Gunung Dazu cukup luas, namun jalan menuju ujung timur gunung semakin menyempit. Ratusan ribu makhluk asing berkerumun, secara alami berkerumun. Saat ini, banyak ras berbeda yang memulai perang. Boom! Susan Agung bergetar terus-menerus dan suaranya menggelegar. Ras alien yang memiliki sedikit kecerdasan dan memiliki sayap serta mampu terbang lepas landas satu demi satu, terbang menuju puncak gunung setinggi 2 hingga 3 km ke arah timur. Namun lalu lintas udara juga padat. Untuk mencegah pendatang baru mengambil langkah pertama, beberapa ras alien mulai menggunakan cara seperti menggenggam, menarik dan menyeret, mengumpat untuk mencegah alien lain memimpin.
Banyak juga makhluk asing reptil yang memanfaatkan sepenuhnya kelebihannya dan bergegas menuju puncak gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, begitu mereka berada sekitar 1 kilometer jauhnya, mereka ditemukan oleh makhluk asing yang masih bertarung di udara, dan mereka mulai bergerak. Akibatnya, terjadi perkelahian lagi. Ini hanya situasi di Dazusan. Di pinggiran Dazusan, setelah mencium buah suci, kerusuhan pun dimulai. Ratusan ribu makhluk bergegas ke Gunung Dazu, dengan indera penglihatan yang kuat. Fang Yu, yang berada tinggi di langit, melihat situasi di bawah, dan matanya terkejut. Dia telah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan ini pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Bahkan jika berbagai harta karun tiada taraf muncul di masa lalu, mereka tidak pernah menarik biksu sebesar ini untuk bersaing. Buah suci. Fang Yu menyipitkan mata sedikit ketika dia melihat pohon yang menonjol di puncak gunung di sebelah timur. Tuan Surgawi Mosu, ada terlalu banyak orang asing di sini. Mata Chang Yu terbuka lebar, dan dia menatap Gunung Dazu di depannya, ekspresinya terkejut. Ini kentut, dengan banyaknya makhluk asing, meskipun mereka yang pertama memetik buah suci, mereka harus berhadapan dengan makhluk asing yang berkerumun di belakang. Adegan di mana ratusan ribu makhluk asing menerkam. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya, betapa menakutkannya. Ini adalah situasi normal, jangan khawatir. Mosu memandang ke depan dengan nada tenang. Tapi, Chang Yu masih ingin berbicara. Yang mulia, kita bisa ngobrol sekarang. Mosu tiba-tiba menoleh dan menatap Chang Yu. Nada suara Mosu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Hati Chang Yu bergetar, menatap Mosu, matanya berkedip, dan bertanya, Guru Surgawi, apa yang ingin kamu bicarakan? Yang mulia, di luar dugaan saya Anda bisa bersembunyi dari permaisuri, kata Mosu ringan. Mendengar kata-kata ini, kepala Chang Yu terbentur. Mosu benar-benar tahu apa yang terjadi di pelabuhan. Surga, Tuan Surgawi, apa maksudmu dengan ini? Beraninya aku menipu ibu. Wajah Chang Yu menjadi pucat, dan berkata dengan tegas. Bagaimanapun, dia tidak boleh mengakuinya. Yang mulia, jangan lupa, saya sudah memberitahu Anda lokasi Fang Yu, apa yang terjadi selanjutnya, tahukah saya? Mosu berkata perlahan. Saat ini, hati Chang Yu telah tenggelam ke dasar. Kamu, apa yang kamu lihat? Suara Chang Yu bergetar dan bertanya. Yang mulia berperang melawan umat manusia itu dan dikalahkan. Setelah itu, mungkin permaisuri merasa Yang Mulia berada dalam situasi kritis dan mengirim Qiu Xiu untuk memeriksa situasi Yang Mulia. Namun, Yang Mulia memanggil Qiu Xiu ke pelabuhan untuk bertemu dan bekerja sama dengan umat manusia itu. Membunuh Qiu Xiu sudah mati, kata Mosu dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, Chang Yu hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya dan kakinya terasa lembut. Mosu benar-benar tahu segalanya. Selama masalah ini diserahkan kepada keluarga kerajaan, tidak peduli siapa yang mengetahuinya, dia selesai. Yang mulia, saya tahu Anda kemungkinan besar akan dipaksa oleh Fang Yu untuk melakukan ini, tapi, permaisuri tidak mendengarkan alasan Anda, selama Anda melakukan ini, itu pasti kejahatan besar. Mosu berkata, bekerja sama dengan orang asing untuk membunuh satu pemimpin wilayah, dan ras asing ini, tetaplah ras manusia. Jika masalah ini sampai ke permaisuri, atau ke telinga kaisar, Yang Mulia, apakah Anda memikirkan konsekuensinya? Nada suara Mosu sangat suram, seolah-olah memiliki kekuatan magis. Seluruh tubuh Chang Yu mulai melunak, hampir sampai ke tanah. Keringat dingin di keningnya terus mengucur. Tenang, saat ini, sebuah suara terdengar di otak Chang Yu. Hati Chang Yu kaget. Ini suara Fang Yu. Ku bilang, aku bisa merasakan apa yang kamu pikirkan. Tenanglah, Mosu ini tahu tentang ini, tapi tidak memberitahu ibu dan ratumu, itu berarti pasti ada sesuatu yang lain. Itu tergantung apa yang diinginkannya. Mengerjakan, kata Fang Yu. Aku sedang berkomunikasi denganmu sekarang, ya, jawab Chang Yu. Mungkin dia bisa merasakan ada tanda di tubuhmu, tapi yang pasti dia tidak tahu kalau aku sedang berkomunikasi denganmu, jangan khawatir. Jawab Fang Yu. Mendengar suara Fang Yu, Chang Yu akhirnya tenang. Meskipun Fang Yu juga seorang musuh, sekarang, bagaimanapun juga, dia berada di perahu yang sama. Apa yang ingin kamu lakukan? Chang Yu bertanya sambil menatap Mosu. Haha, Mosu tertawa dingin. Tawanya seperti suara lidah ular berbisa yang menyeramkan.
Yang mulia, tujuan saya sebenarnya sangat sederhana. Mosu berkata, aku hanya menginginkan buah suci. Buah suci. Chang Yu membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan keras, Tianxi, karena kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri, kamu harus tahu. Buah suci telah direnggut oleh Fang Yu, dan aku tidak memilikinya di tanganku. Aku tahu. Mosu menyela kata-kata Chang Yu. Chang Yu menutup mulutnya dan menatap Mosu. Yang mulia disiksa oleh biksu manusia di pelabuhan untuk waktu yang lama, dan kemudian biksu manusia itu tiba-tiba melepaskan Anda, dan Anda bekerja sama dengannya untuk membunuh Qiu Xiu. Selama periode ini, Anda dan biksu manusia, saya khawatir Anda telah mencapai semacam kesepakatan, bukan? Mosu berkata dengan lemah, jika tidak, biksu ras manusia itu pasti akan membunuhmu untuk menghindari masalah di masa depan. Chang Yu kaget. Mosu tahu lebih dari yang dia duga. Saya tidak ingin tahu kesepakatan apa yang dicapai ras manusia dengan Anda. Tapi sekarang, Anda mungkin punya cara untuk menghubunginya. Mosu berkata, oleh karena itu, ada kemungkinan untuk mendapatkan buah suci yang jatuh di tangannya. Mustahil, aku bukan lawannya. Chang Yu mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda mendapatkan buah suci itu. Yang mulia, tenanglah. Mosu berkata dengan ringan, aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku mendapatkan kembali buah suci, aku hanya membutuhkanmu, bekerja sama denganku. Bekerja sama denganmu. Chang Yu tercengang. Ya, saya punya cara untuk menghadapi biksu manusia ini, tapi saya butuh bantuan Anda. Mosu melanjutkan, bagaimana kamu bisa menghadapi Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang apakah kamu tahu kekuatannya? Chang Yu bertanya, aku tahu dia sangat kuat, tapi aku tidak perlu melawannya, selama kamu bekerja sama denganku, aku punya cara untuk menjatuhkannya tanpa banyak usaha, kata Mosu. Wajah Chang Yu berubah tidak menentu. Tidak perlu memikirkannya, berjanjilah. Saat ini, suara Fang Yu terdengar. Mata Chang Yu bergerak sedikit dan menatap Mosu. Yang mulia, sebenarnya, Anda tidak punya pilihan. Mosu berkata dengan muram, jika kamu tidak menyetujui permintaanku, maka, kamu bekerja sama dengan Fang Yu untuk membunuh Qiu Xiu, itu akan segera diteruskan ke Kaisar. Lagi pula, jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku. Aku meninggalkan jiwa dewa pada permaisuri. Jika sesuatu terjadi padaku, kata-kata yang aku persiapkan sebelumnya dapat sampai ke permaisuri dalam waktu tercepat. Wajah Chang Yu pucat dan tidak bisa berkata-kata. Berjanjilah, kata Fang Yu lagi. Ya, aku masih belum punya cara untuk bertahan hidup. Chang Yu meraung liar di dalam hatinya, selama aku bekerja sama denganmu. Untuk membunuh Qiu Xiu, aku akan mati. Jangan khawatir, itu tidak dapat mengirimkan berita apapun. Fang Yu berkata datar. Mendengar kata-kata tersebut, hati Chang Yu terguncang. Apakah kamu punya cara? Ia menggunakan roh untuk mengirimkan suara secara langsung. Ia hanya perlu berpikir, mungkin tidak sedetik pun. Biarpun ia bisa dibunuh dengan satu pukulan, ia tidak bisa berhenti berita itu menyebar. Kata Chang Yu, saya bisa mengatakan ya, berjanjilah, kata Fang Yu. Mendengar nada tegas Fang Yu, Chang Yu tidak punya pilihan selain setuju. Sekarang dia terjebak di titik buta, tidak punya status, dan tidak punya pilihan. Aku, berjanji padamu, bagaimana kamu ingin aku bekerja sama? Chang Yu bernapas cepat, mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya, menatap Mosu, dan berkata, haha, jangan khawatir, tuanku, Anda harus menerima kutukan darah saya terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membicarakan rencana spesifiknya. Mosuin tersenyum dingin dan berkata, kutukan garis darah. Garis miring terbalik petik 2. Ekspresi Chang Yu jelek. Dia tahu persis apa arti kutukan darah. Sebagai pangeran dinasti Shenhai, dia memiliki darah kaisar agung dan sekaligus mewakili martabat dinasti Shenhai. Pernah menerima kutukan dari garis keturunan, di garis keturunannya. Anda harus meninggalkan bekas monster ini di depan Anda selamanya. Mulai sekarang, Anda hanya dapat mendengarkannya. Sekali Anda tidak menurut, itu jalan buntu. Dia tidak bisa menerima ini. Yang mulia, saya berkata, Anda tidak punya pilihan. Mosu berkata dengan muram, dan, saya hanya untuk ketenangan pikiran. Saya bisa bekerja sama lebih baik dengan Yang Mulia. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Chang Yu sangat jelek, dan urat biru muncul di dahinya. Berjanjilah. Pada saat ini, suara Fang Yu berdering lagi. Aku,
Aku tidak bisa menjanjikannya. Terima kutukan garis keturunan, dan aku akan sepenuhnya menjadi budaknya setelah itu. Chang Yu, ku lebih suka dieksekusi oleh ratu. Atau dibunuh olehmu, aku tidak akan menerima kutukan itu dari garis keturunan. Chang Yu meraung. Tenang, kutukan darah, saya juga punya cara untuk membantu Anda menghilangkannya, kata Fang Yu. Garis miring terbalik petik 2 titik titik titik. Omong kosong, kamu, jangan anggap aku bodoh. Chang Yu meraung, kutukan garis keturunan, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Kamu hanya menginginkanku atau, terus lakukan sesuatu untuk kamu. Garis miring terbalik petik 2. Percayalah, itulah satu-satunya caramu untuk bertahan hidup. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata tersebut, psikologi Chang Yu hampir runtuh. Memang, hanya ada jalan buntu di hadapannya. Tolak kutukan darah, atau dibunuh oleh Fang Yu. Entah Mosu yang memberitahu permaisuri dan permaisuri akan membunuhnya. Dibandingkan mati secara langsung, yang terakhir membuat Chang Yu lebih sakit. Berita bahwa dia bekerja sama dengan Fang Yu untuk membunuh Qiu Xiu menyebar ke seluruh dinasti Shanhai, dan konsekuensinya, dia bahkan tidak berani membayangkannya. Yang mulia, jangan pikirkan itu lagi, kita harus berjuang untuk buah suci. Saat ini, kata Mosu. Chang Yu kembali sadar dan menatap Mosu di depannya. Ambil napas dalam-dalam, garis miring terbalik petik 2 titik titik titik. Oke, saya menerima kutukan garis keturunan, kata Chang Yu. Hehe, yang mulia masih pintar, kata Mosu sambil mengangkat tangan kanannya yang kering dan meraih pergelangan tangan kanan Chang Yu. Setelah itu, baju besi panjang di tangan kanan Mosu langsung memotong pergelangan tangan Chang Yu hingga mengeluarkan darah. Mosu menggumamkan Fa Jue dalam hati. Semburan energi hitam terpancar dari tangannya, lalu mengalir dari luka di pergelangan tangan Chang Yu. Baik, yang mulia, mulai sekarang, kita bisa bekerja sama, kata Mosu. Chang Yu melihat luka di tangannya dengan hati yang mati. Pangeran dari dinasti Laut Ilahi yang bermartabat akhirnya menerima kutukan darah dan menjadi budak makhluk yang lebih rendah. Hal ini membuatnya tidak dapat diterima. Tenang, Mosu ini, mungkin tidak akan bertahan hari ini. Fang Yu berkata, sekarang, kamu bisa bertanya padanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Garis miring terbalik petik 2. Chang Yu memandang Mosu dan bertanya, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita lakukan selanjutnya. Tentu saja untuk merebut buah suci. Mosu melihat ke Gunung Dazu di depan dan berkata, garis miring terbalik petik 2 titik titik titik. Bagaimana cara merebutnya? Chang Yu memandangi ratusan ribu makhluk asing di depan. Ditanya dengan takjub. Jangan khawatir, lihat dulu, kata Mosu. Titik titik titik. Saat ini, situasi di Dazusan telah mencapai puncaknya. Perkelahian terjadi di mana-mana, dan terdengar auman serta gigitan makhluk asing di mana-mana. Boom, garis miring terbalik petik 2. Terdengar suara gemuruh terus-menerus di Gunung Dazu, percikan kerikil, dan lumpur membubung ke langit. Namun, dalam kasus ini, beberapa alien masih menonjol, menyingkirkan segala macam keterikatan, dan bergegas ke puncak gunung di sebelah timur. Di antara mereka, yang paling dekat dengan pohon kering di puncak gunung, adalah sekelompok makhluk yang bentuknya seperti elang raksasa. Ada angin puyuh yang melilit tubuh mereka, yang sepertinya berasal dari tubuh mereka. Kemampuan seperti inilah yang menjadikan mereka paling dekat dengan buah suci. 2000 meter, tingginya 2500 meter. Jaraknya hanya 100 meter dari tempat buah suci berada. Sepertinya kelompok elang raksasa ini yang berhasil lebih dulu. Fang Yu berkata dengan mata terfokus dari atas. Namun, tepat ketika puluhan elang raksasa ini hendak menyentuh buah suci tersebut. Boom, garis miring terbalik petik 2. Kekuatan mengerikan meledak dari posisi samping. Ya, garis miring terbalik petik 2. Kelompok elang raksasa ini mengaum dengan ganas dan langsung tersebar. Tubuh banyak elang raksasa hancur di udara, dan bulu-bulu gelap berserakan di udara. Fang Yu melihat sumber ledakan kekuatan. Lokasi itu, makhluk yang mengenakan baju besi emas muncul secara tak terduga. Sangat besar, dengan ketinggian setidaknya 3 meter atau lebih. Kulitnya berwarna abu-abu dan putih, dan mulutnya menunjukkan 2 taring yang sangat panjang. Nafasnya sangat kuat, dengan 2 mata besar yang bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Saya dinasti Shanhai,
pemimpin alam ketujuh, Wu Zhen. Buah suci di sini, diambil alih oleh dinasti Shenhai kami. Setiap orang asing yang berani merebutnya dianggap sebagai musuh dinasti Shenhai. Makhluk ini membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang bergema. Seluruh Zusan Agung dan bahkan makhluk luar mendengar kata-kata ini. Banyak makhluk asing berhenti bergerak maju secara langsung, mundur. Untuk beberapa ras alien yang lebih kecil dan lebih lemah, nama dinasti Shenhai memiliki pencegah yang kuat. Setelah Wu Zhen selesai berbicara, sosok itu terbang ke atas, ingin mendapatkan buah suci tersebut. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, energi sihir lain meledak dari bawah, meledak langsung ke arah Wu Zhen. Cara ini dapat melepaskan kekuatan guntur yang menakutkan. Boom! Kecepatan pukulan ini sangat cepat, kilat menyambar, dan guncangan hitam yang terfokus pada buah suci, tidak ada kesempatan untuk mengelak. Punggungnya langsung dibombardir, dan seluruh tubuhnya menabrak batu, meletus dengan suara gemuruh yang besar. Seorang komandan belaka, berani berbicara, dan bertanya padaku apakah Raja Guntur. Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dari bawah. Badannya berwarna biru, dan permukaan badannya bersinar dengan lampu listrik. Kecuali warna kulit dan wajahnya yang kasar, penampilan yang disebut Raja Guntur ini tidak jauh berbeda dengan manusia. Raja Guntur, ini adalah makhluk tingkat raja dari ras kuno, banyak makhluk asing di bawah. Mereka semua sepertinya tahu nama Raja Tyrant, dan dia berteriak seru. Retak, garis miring terbalik petik 2. Wu Zhen terbang keluar dari kerikil yang tenggelam, dan mengertakkan gigi sambil melihat ke arah Raja Tyrant yang tidak jauh di depannya. Meraung, kuno, Anda mencoba melawan dinasti Shenhai kami. Tahukah Anda? Boom! Garis miring terbalik petik 2. Sebelum Wu Zhen selesai berbicara, Raja Surgawi Tyrant menembakkan 2 kilatan biru dari matanya, yang langsung mengenai Wu Dada Zhen. Apa? Baju besi emas di dada Wu Zhen langsung menembus. Ia menjerit, dan terlempar ke bebatuan di belakangnya lagi. Seorang komandan kecil berani bersikap sombong di depanku. Ingin berbicara denganku dan membiarkan keluarga kerajaan dinasti Shenhai keluar. Raja Guntur tertawa liar gelombang www.novelhal.com gelombang dan terbang menuju buah suci di atas. Kecepatannya secepat guntur. Dalam sekejap, baru saja sampai di bawah pohon. Melihat buah suci yang tergantung di dahan, Raja Surgawi Tyrant menyeringai, mengulurkan tangannya, dan meraihnya. Lalu dia melakukannya. Buah suci digantikan oleh Raja Surgawi Tyrant. Raja Surgawi Tyrant mengambil buah suci di tangannya, menatap sekelompok besar makhluk di bawah, matanya menyipit. Kemudian ia berbalik, mencoba terbang. Retak, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, topeng semi-transparan seperti cermin tiba-tiba jatuh di sekeliling tubuhnya, menutupinya. Wajah Raja Surgawi Tyrant berubah, dan dia segera merasakan seluruh tubuhnya terkunci ke atas dan ke bawah, membuatnya sulit untuk digerakkan. Raja Guntur, apakah menurutmu kamu bisa pergi dengan mudah? Garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, suara lain keluar. Di depan Raja Surgawi Tyrant, gelombang air muncul di udara sekitar 20 meter. Kemudian, 3 pria berkostum mewah muncul dari gelombang air. Penampilan mereka tidak jauh berbeda dengan ras manusia, namun di dahi mereka, ada bekas bola mata berwarna biru seperti Changyu. Tanda ini, banyak ras asing yang bisa mengenalinya. Ini adalah anggota keluarga kerajaan dinasti Shenhai. Di tanah di kejauhan, ekspresi Changyu berubah saat melihat ketiga orang ini. Ternyata ketiga kakak laki-laki ini diutus oleh Ibu Suri. Chang Yang, Chang Yue, Chang Yun. Keduanya adalah ahli waris biologis dari Ibu Ratu dan saudara laki-laki Chang Yu. Namun, hubungan antara Chang Yu dan ketiga kakak laki-laki ini sangat buruk. Ketiga kakak laki-laki itu juga meremehkannya, dan setiap kali mereka bertemu adalah sebuah ejekan. Membaca telepon, tampaknya Permaisuri bertekad untuk memenangkan buah suci ini, dan dia langsung mengirim 3 yang mulia. Mosu berkata perlahan, petik 2 titik. Kita tidak punya kesempatan, mereka bertiga pasti akan mendapatkan buah suci, kata Chang Yu. Itu belum tentu, Mosu berkata dengan nada yang aneh. Di atas langit, mata Fang Yu berubah setelah melihat penampilan ketiga pangeran ini. Ketiganya adalah 3 kakak laki-laki. Fang Yu bertanya, ya, jawab Chang Yu. Mereka tampaknya cukup kuat, setidaknya jauh lebih baik darimu, kata Fang Yu.
Petik 2 titik titik titik. Ya, dalam kompetisi terakhir dalam keluarga kerajaan, ketiga kakak laki-lakiku semuanya termasuk yang terbaik. Chang Yu berkata dengan ringan. Melalui segel kutukan, Fang Yu secara kasar dapat mengetahui suasana hati Chang Yu saat ini. Kamu membenci ketiga kakak laki-lakimu? Fang Yu bertanya. Ya, jawab Chang Yu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dia tidak tertarik dengan perjuangan di dinasti Shanhai. Dia menanyakan pertanyaan ini karena dia ingin menjajaki suatu kemungkinan. Tampaknya idenya berpeluang terwujud. Titik titik titik. Di udara, Raja Surgawi Tyrant tampak jelek, menatap ketiga pangeran di depan. Dia tidak menyangka dinasti Shanhai akan mengirim 3 pangeran ke sini untuk memperjuangkan buah suci. Mencari kebajikan dan kebajikan, jika Anda mengizinkan kami datang untuk berbicara dengan Anda, kami akan datang. Chang Yang berkata sambil tersenyum tipis. Saat dia berbicara, topeng cahaya yang mengelilingi Raja Tyrant mulai menyusut. Raja Surgawi Tyrant mendengus kesakitan, dan guntur menyambar di tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari kekangan tubuhnya. Tanda di dahi Chang Yang bersinar dengan cahaya biru pekat. Apa? Paksaan di dalam topeng semakin kuat, dan teriakan Raja Tyrant semakin keras, jelas dia hampir tidak bisa menahannya. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, buah suci hanya akan jatuh ke tangan dinasti Shanhai. Pada saat itu, yang tertinggi pasti akan marah. Jangan berpikir kamu bisa lolos dari hukuman. Pada saat ini, Raja Tyrant menahan rasa sakit dan berteriak. Mendengar kata-kata ini, ketiga pangeran itu saling memandang dan mengerutkan kening. Boom! 2 detik kemudian, 4 aura kuat meletus dari segala arah dan mendekati ketiga pangeran di udara. Keempat makhluk ini sangat besar. 2 di antaranya bertubuh besar dan sangat kuat, dengan rambut perak tumbuh di tubuhnya, menyerupai beruang, dan memegang 2 kapak besar yang mengeluarkan aura tajam di kedua tangannya. Keduanya adalah raja kembar dari klan beruang perak. Ada juga jubah berwarna emas tua, mirip manusia normal, namun berkulit pucat, bahkan pupilnya pun pucat. Makhluk ini adalah raja pemakan sumber. Makhluk di sebelah kanan itu seperti kadal besar dan katak. Kulitnya berwarna hijau tua dengan banyak gelembung beracun, dan kelihatannya menjijikkan. Ini adalah Raja Kadal Hijau dari klan Kadal Hijau. Selain itu, Raja Surgawi Tyrant, total 5 makhluk tingkat raja mengepung 3 pangeran dari dinasti Shanhai. Pada saat ini, Zusan Agung tiba-tiba terdiam. Di antara ras alien, dinasti Shanhai dan zaman dahulu, adalah 2 kekuatan terkuat. Namun dalam 6 bulan terakhir, tidak ada konflik antara kedua belah pihak. Hari ini, di depan buah suci, mereka sepertinya sedang berperang. Terlebih lagi, semua tembakannya adalah makhluk tingkat raja dari ras kuno, serta pewaris kerajaan dinasti Shanhai. Ini benar-benar pertarungan antar dewa. Alien dengan IQ kecil telah mundur. Mereka datang ke sini hanya untuk mencoba peruntungan. Sekarang kekuatan tempur teratas dari 2 kekuatan besar telah ditembakkan, secara alami buah suci tidak mungkin jatuh ke tangan ras alien tingkat rendah ini. Untuk menyelamatkan nyawanya, lebih baik mundur. 3 pangeran, kami tidak berniat mengambil tindakan terhadapmu, kami hanya menginginkan buah suci. Ini, kata sumber raja yang pahit, suaranya lembut, dekat dengan suara perempuan. Klan kuno Anda mengirim 5 raja besar sekaligus, yang juga cukup murah hati. Chang Yang berkata dengan senyuman masih di wajahnya. 3 pangeran, pergilah dari sini, kami tidak akan pernah, kata Raja Sumber Cuan. Sial, kamu ingin melepaskan mereka, aku tidak setuju. Raja Beruang Perak di samping berkata, dengan suara yang dalam dan nada rendah, yang tertinggi memberitahuku bahwa beberapa hari yang lalu, Falcon Langit Ibu Kota Utara menghadapi invasi dinasti Shanhai. Di perbatasan barat Laut Huaibei, puluhan ribuan elang surgawi mati di tangan dinasti Shanhai mereka. Saya memiliki persahabatan yang baik dengan King Sky Falcon, ia masih memecahkan cangkangnya saat ini, tentu saja saya ingin membalasnya. Kalian ketiga pangeran, gunakan saja itu untuk menebus kesalahan nenek moyang kita. Begitu suara itu turun, kedua beruang perak itu akan bergegas menuju ketiga pangeran. Boom! Namun, saat ini, terdengar suara gemuruh lagi di kejauhan. Semua makhluk menoleh dan melihat jauh bersama-sama. Sekilas saja, mata mereka berubah. Di udara beberapa kilometer jauhnya, 2 makhluk besar muncul. Yang satu berjalan di tanah, yang satu lagi terbang di udara. Penampilan mereka sangat unik,
Yang di tanah terlihat seperti gajah, dengan dua bola mata besar yang bersinar dengan cahaya ungu. Kulit tubuhnya ditutupi duri, dan mulutnya memperlihatkan taring yang sangat panjang, bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Udara terlihat lebih menakutkan, terjepit menjadi bola, seperti gurita, tapi tidak terlihat dekat. Permukaannya bersinar, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah tubuh besarnya. Kedua makhluk ini cukup besar. Gajah raksasa di tanah setidaknya tingginya 200 meter. Melihatnya dari kejauhan, seperti melihat gedung tinggi atau gunung bergerak. Dan monster tentakel di udara, seperti awan gelap besar, perlahan melayang bersama bayangan. Begitu kedua makhluk raksasa ini muncul, mereka membawa dampak visual dan paksaan yang kuat. Balapan monster raksasa, dan dilihat dari ukuran kedua monster raksasa ini, kekuatan mereka pasti tidak lebih lemah dari level raja. Oh, sudah kuduga, mereka semua ada di sini. Pangeran Chang Yue berkata sambil tersenyum dingin. Tempat ini adalah wilayah ras iblis raksasa kami. Buah suci ini, secara alami milik ras iblis raksasa kami. Siapapun yang berani memperjuangkannya, kami akan menelannya. Gajah monster besar itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Jauh di langit, Fang Yu memandangi berbagai ras alien yang muncul satu demi satu dengan mata yang menakjubkan. Meskipun kelompok ras alien ini bukanlah sebuah kamp, dan masih ada pertikaian di antara mereka. Tapi secara umum, makhluk-makhluk ini, semuanya adalah lawan manusia. Bahkan dapat dianggap bahwa mereka adalah lawan Fang Yu. Lagi pula, di antara para pembudidaya umat manusia, orang yang bersedia mengambil tindakan dan mampu melawan makhluk asing setingkat ini, dan hanya Fang Yu. Ini adalah perbatasan antara wilayah tengah dan wilayah Jiangnan. Mengapa klan gila tidak mendatangkan roh untuk memperjuangkan buah suci? Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia berpikir. Pada saat yang sama, Fang Yu juga memperhatikan para biksu yang tersembunyi itu. Jelas sekali, para pembudidaya ini belum siap untuk mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, kekuatan tempur tertinggi dari ras alien di depan mereka terlalu kuat. Apakah kamu masih merampok buah suci? Suara Chang Yu datang dari gelombang www.novelringan.com gelombang. Tentu saja, jawab Fang Yu. Kamu yakin, bunuh semua makhluk ini? Chang Yu terdiam beberapa saat dan bertanya. Mereka akan saling membunuh. Saya hanya perlu menunggu kesempatan yang cocok untuk memasuki arena. Fang Yu tersenyum. Boom. Saat ini, perang telah dimulai di bawah. Raja kembar beruang perak memimpin, dan mereka bergegas menuju ketiga pangeran dinasti Shanghai. Ketiga pangeran masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan mulai merespons. Raja ganda beruang perak mengambil tindakan, dan Raja kadal racun hijau serta Raja penggigit sumber juga mengikutinya. Boom. Pada saat ini, beberapa hembusan napas muncul di kejauhan. 4 pemimpin kerajaan dinasti Shanghai bergabung dalam pertempuran dan membantu ketiga pangeran menghadapi musuh kuat zaman dahulu. Raja Surgawi Tyrant memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari perisai yang mengelilingi tubuhnya. Ia melihat situasi di depannya, matanya bersinar, dan ia berbalik untuk melarikan diri. Ia bisa mengabaikan kematian makhluk tingkat raja lainnya. Ia hanya ingin menyerahkan buah suci kepada yang tertinggi dan mendapatkan pahala terbesar. Namun, tentakel raksasa di langit secara langsung mengangkat tentakel yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi jalan Raja Tyrant. Raja Surgawi Tyrant memandang monster besar di depannya, wajahnya sangat jelek. Wow, pada saat ini, gajah iblis juga datang di depannya. Dan hidung besarnya terlempar ke arah Raja Tyrant di udara. Pukulan ini seperti tembakan gunung. Raja Surgawi Tyrant berkedip-kedip, mencoba terbang ke atas untuk menghindari serangan ini. Namun, puluhan tentakel terbang langsung, melilit tubuh Raja Tyrant. Apa? Raja Surgawi Tyrant berteriak, dan tentakel yang melilitnya tiba-tiba mengencang. Kali ini, Raja Surgawi Tyrant tidak dapat lagi memegang buah suci di tangannya, menyebabkannya jatuh. Iblis raksasa di langit mengulurkan tentakelnya lagi, dan hendak menangkap buah suci. Tetapi pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba muncul di udara. Buah suci tertarik dengan kekuatan ini dan langsung terbang kembali. Wow, garis miring terbalik petik 2. Detik berikutnya, Seng Guo terbang di antara pangeran yang sedang bertarung dan beberapa makhluk tingkat raja. Mengaum, gajah iblis itu meraung dan melemparkan belalainya ke depan.
Tentakel raksasa di langit juga membentangkan tentakel yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju tempat di mana buah ziarah terbang. Sialan, sebarkan, garis miring terbalik petik 2. Teriak Chang Yang. Sosok itu berkedip dan terbang kembali. Dan pusat pertempuran aslinya juga diganggu oleh dua monster raksasa ini. Saat ini, buah suci di udara tiba-tiba terbang di depan Chang Yun. Chang Yun berseri-seri kegirangan, dan hendak mengulurkan tangan dan melepaskannya. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Raja beruang perak agung mengepalkan tinju yang berat, Chang Yun tidak bereaksi sama sekali, hanya giok jiwa yang bersinar. Lindungi tubuhnya, kekuatan mengerikan masih menghancurkan Chang Yun. Beruang perak besar menyeringai dan hendak mengambil buah suci ke tangannya. Namun saat ini, Seng Guo tiba-tiba ditarik oleh kekuatan itu lagi. Terbang menuju Raja Kadal monster hijau di belakang. Boom! Garis miring terbalik petik 2. Sebelum buah suci mendekat, Raja Kadal racun hijau terkena pukulan dari belalai gajah, tubuhnya hancur di udara dan terbang keluar. Namun tak lama kemudian, tubuhnya bersatu kembali di udara. Sial! Garis miring terbalik petik 2. Raja Kadal hijau beracun memiliki mata yang kejam dan langsung menyerang gajah iblis di bawah, mengabaikan buah suci sama sekali. Dengan cara ini, buah suci terus terbang di udara, memicu kekacauan di antara tiga kekuatan di udara. Situasinya salah. Garis miring terbalik petik 2. Raja pemakan sumber dalam pertempuran, melihat buah suci hantu di langit, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Namun, saat ia mengangkat kepalanya, ia menerima pukulan dari Chang Yang dan tubuhnya terbang keluar. Hahaha, garis miring terbalik petik 2. Jauh di langit, Fang Yu tidak bisa menahan tawa. Orang yang memanipulasi buah suci secara alami adalah dia. Kekuatan tempur tertinggi dari kelompok ras alien ini cukup mudah diperoleh. Saat ini, ketiga kekuatan telah bertarung menjadi satu bola. Sekarang, saatnya Fang Yu mengambil buah suci itu. Namun, tepat ketika Fang Yu hendak mengambil kembali buah suci itu, aura abnormal tiba-tiba muncul. Retak, garis miring terbalik petik 2. Energi sebenarnya dari memanipulasi buah suci terputus di udara. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia berbalik untuk melihat ke kanan. Nafas tidak normal berasal dari posisi itu. Di sana, ada seorang biksu. Tentu saja, mau tidak mau berjuang untuk itu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, menatap ke arah itu. Desir, garis miring terbalik petik 2. Buah suci itu menyapu udara dan terbang ke arah itu dengan cepat. Boom, garis miring terbalik petik 2. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan langsung melepaskan ki yang kuat, dengan paksa menarik buah suci ke udara, dan terbang ke arahnya. Oke, garis miring terbalik petik 2. Di antara bebatuan di kejauhan, seorang pria berjubah compang camping tiba-tiba membuka matanya. Orang ini, yang telah lama menduduki tempat pertama dalam daftar suci, memperingatkannya untuk tidak menjelajahi ras alien. Li Yuan berdiri dan melihat ke arah di mana Fang Yu berada. Biksu, bahkan tidak ingin bersaing denganku untuk mendapatkan buah suci. Mata Li Yuan dingin, tubuhnya meledak, dan dia bergegas menuju posisi Fang Yu. Terlalu bodoh untuk melakukannya sekarang. Tidak apa-apa jika semua orang menyelinap pergi buah suci, kamu harus melakukannya, bukankah ini menarik daya tembak? Kalau begitu, kamu bisa mengambilnya. Fang Yu mencibir dingin. Ledakan kemarahan dari tangan kanannya tiba-tiba berubah arah. Boom, garis miring terbalik petik 2. Seng Guo terbang langsung menuju posisi Li Yuan. Pada saat yang sama, Zenki yang kuat meledak, menyebabkan aura semua makhluk asing di sekitarnya. Nafas seorang biksu manusia, garis miring terbalik petik 2. Boom, pada saat ini, tidak hanya kekuatan tempur tertinggi dari ras alien itu, tetapi juga kelompok makhluk asing di tanah menjadi gelisah. Mereka melihat umat manusia seperti kucing melihat tikus. Di wilayah seperti ini, bagaimana biksu manusia bisa diizinkan menginjakkan kaki? Terlebih lagi, para biksu manusia masih ingin merebut buah suci tersebut. Aum, ratusan ribu makhluk asing di Gunung Dazu meraung dan bergegas langsung ke lokasi buah ziarah dan Li Yuan jika mereka bisa terbang. Dan ketiga kekuatan yang masih bertempur di belakang juga menemukan ada yang tidak beres. Mereka datang untuk mendapatkan buah suci, bukan untuk melawan makhluk kekuatan lain. Boom, garis miring terbalik petik 2. Akibatnya, kekuatan tempur teratas ini juga bergegas menuju posisi buah suci. Di udara, Li Yuan sudah merasakan ada yang tidak beres.
Pihak lain, sengaja menarik alien. Tapi sekarang, Seng Guo yang paling dekat dengannya. Jika Anda tidak menerima buah suci sekarang, dan kemudian mengambilnya dari makhluk asing teratas, itu akan menjadi lebih sulit. Karena itu, sekalipun buah suci hari ini seperti bom yang menyalakan sumbu, Li Yuan harus menerimanya dengan paksa. Bentak, garis miring terbalik petik 2. Li Yuan mengangkat tangan kanannya, memegang buah suci, dan langsung memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Sial, berani mengambil ini, jangan sampai dilepaskan, Fang Yu berkata dengan heran. Di saat yang sama, dia juga melihat wajah Li Yuan. Ini, Li Yuan. Fang Yu terkejut sejenak, matanya sedikit berubah. Setelah Li Yuan mengambil buah suci, dia langsung ingin menggunakan teknik teleportasi untuk melarikan diri dari sini. Boom, garis miring terbalik petik 2. Namun, cahaya biru yang mengandung kekuatan sihir tertinggi langsung meledak ke arah Li Yuan. Ekspresi Li Yuan berubah, dan dia nyaris menghindari pukulan itu. Seorang biksu manusia biasa, berani terlibat dalam buah suci. Chang Yue muncul di depan Li Yuan, bekas di dahinya adalah sebuah mahakarya. Bas, garis miring terbalik petik 2. Hukum teror dapat menyelimuti Li Yuan. Li Yuan terlihat jelek, mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya, ingin memadatkan sihirnya. Retak, garis miring terbalik petik 2. Tapi saat dia mengangkat tangannya, cincin penyimpanan di jarinya terbang tak terkendali. Wajah Li Yuan berubah drastis. Swiss, garis miring terbalik petik 2. Cincin penyimpanan terbang melintasi langit dan langsung jatuh ke tangan Sos Devourer. Kamu benar, umat manusia tidak layak untuk melanggar batas buah suci. Sos Devourer berkata dengan ringan sambil memegang cincin di tangannya. Bas, garis miring terbalik petik 2. Suara itu tidak jatuh. Sumber Raja Sumber bersinar terang. Tidak bagus. Garis miring terbalik petik 2. Ekspresi ketiga pangeran semuanya berubah, dan mereka semua melepaskan kekuatan mereka sendiri, mencoba mencegah Raja Penggigit Sumber pergi. Selamat tinggal, masih ada kesempatan untuk bertarung lagi di masa depan. Sumber nada suara Devouring King masih lembut, dengan senyuman menahan kemenangan. Sial, hanya ingin pergi. Aku benar-benar melepaskanmu. Bukankah aku bekerja begitu lama dengan sia-sia? Mata Fang Yu berbinar dengan cahaya keemasan di langit. Pedang salib emas muncul di matanya. Retak, garis miring terbalik petik 2. Dalam kehampaan, teknik teleportasi yang digunakan oleh King of Devourers langsung terputus. Oke. Garis miring terbalik petik 2. Sumber yang menggigit raja di kejauhan segera merasakan ada yang tidak beres, dan sekali lagi mengutip hukum. Lupakan saja, tutup jaringnya. Garis miring terbalik petik 2. Fang Yu menggumamkan taktik itu tanpa suara, mencubit taktik itu dengan kedua tangan. Wow, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, kekuatan isap yang mengerikan muncul di atas Raja Pemakan Sumber. Sebelum Raja Pemakan Sumber dapat memberikan tanggapan apapun, tubuhnya tersedot ke dalamnya dan menghilang. Lihat adegan ini, ketiga pangeran dinasti Shanhai tampak jelek. Ia lari, ... Saat ini, di atas awan yang tidak disadari oleh siapapun, bola sihir hitam besar muncul. Di seluruh langit, Sos Bitter yang menghilang, secara paksa disedot ke dalamnya oleh Fang Yu. Sekarang, di langit penuh bintang, di sekelilingnya gelap gulita, Sos Devourer berdiri dalam kegelapan, tidak melihat apapun. Ia tahu bahwa ia pasti mempunyai mantra tertentu. Nafas Biksu Teran, aku tidak menyangka gelombang www.novelringan.com gelombang teranmu benar-benar berani memikirkan tentang buah suci. Sumber nada bicara Devour King tenang. Berbicara, mengapa tidak berani? Dalam kegelapan, sebuah pertanyaan retoris muncul. Sos Devouring King menyipitkan matanya dan berkata, karena buah suci adalah dewa, umat manusia rendahanmu tidak layak untuk terlibat. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Retak, garis miring terbalik petik 2. Kata-katanya belum berakhir. Sumber Raja Pemakan mendengus. Lengan kirinya langsung patah. Dan cincin penyimpanan tempat buah suci berada-ada di tangan kirinya. Saya hanya ingin mengambil buah suci. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Fang Yu mengambil cincin di tangannya dan mencibir. Sos Devourer tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya melonjak. Itu, marah. Apa menurutmu aku tidak bisa menangkapmu dalam kegelapan? Kamu, engah. Garis miring terbalik petik 2 garis miring terbalik. Boom,
Garis miring terbalik petik 2. Sekali lagi, tanpa menyelesaikan kata-katanya, Raja Pemakan Sumber mengalami pukulan keras di bagian perut, menyemburkan seteguk darah, dan terbang keluar. Jangan membual, jika kamu bisa melihatku, kamu pasti melakukannya lebih awal, kata Fang Yu bercanda. Pada saat ini, semuanya cerah dalam pandangan Fang Yu. Sky Starfield bukan hanya teknik luar angkasa, tetapi juga menggabungkan teknik ilusi. Selama King of Devourers tidak menyadari hal ini, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia hanya bisa melihat kegelapan tanpa akhir. Buah suci adalah milikku. Fang Yu mengambil cincin penyimpanan, menuangkan energi aslinya, dan ingin mengeluarkan buah suci. Namun detik berikutnya, hatinya terguncang. Buah suci tidak ada di cincin penyimpanan ini. Apa yang terjadi? Fang Yu mengangkat matanya dan melihat ke arah Raja Pemakan Sumber yang terbaring tidak jauh di depan. Cincin penyimpanan ini diperoleh dari tangan Li Yuan oleh Raja Pemakan Sumber, yang pasti. Dalam situasi sekarang, tidak ada kemungkinan Sosbiter dapat membatalkan paket tersebut. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Buah suci pada awalnya tidak dimasukkan ke dalam ring penyimpanan ini. Li Yuan, ini luar biasa. Garis miring terbalik petik 2. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik terkemuka. Termasuk Fang Yu, semua mengira buah suci termasuk dalam cincin ini. Namun, setidaknya bagi Fang Yu, buah suci itu sendiri tidak memancarkan aura apapun, sehingga tidak mungkin untuk dideteksi. Namun makhluk asing ini sangat peka terhadap buah suci, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Apakah karena IQ-nya terlalu rendah dan situasi pertempuran kacau sehingga saya tidak menyadarinya? Atau apakah Li Yuan menggunakan cara yang luar biasa untuk menyembunyikannya dari semua orang? Pikiran Fang Yu ini muncul dalam waktu yang sangat singkat. Dia melemparkan cincin penyimpanan di tangannya ke sumber Devor King yang jatuh di kejauhan, dan berkata, cincin ini dikembalikan padamu. Selamat tinggal. Wow, garis miring terbalik petik 2. Setelah berbicara, Fang Yu segera meninggalkan langit penuh bintang sambil berpikir. Di udara. 3 pangeran dari dinasti Shenhai, serta makhluk tingkat raja dari klan kuno. Termasuk 2 monster raksasa dari klan monster raksasa, saat ini semua perhatian tertuju pada sumber raja sumber yang tiba-tiba menghilang. Mereka melihat sekeliling, mengertakkan gigi. Bahkan beberapa makhluk tingkat raja yang juga merupakan klan kuno, semuanya tampak kesal. Sialan Raja Pemakan Sumber, aku tahu itu yang paling licik. Kita seharusnya waspada terhadapnya. Kedua raja beruang perak itu menamparkan dada mereka dengan marah dengan cakar mereka, membuat suara teredam. Wajah ketiga pangeran dinasti Shenhai bahkan lebih suram. Untuk mendapatkan buah suci ini adalah perintah sang ibu. Kalau tidak tuntas pasti mengecewakan ibu. Mereka tidak akan pernah ingin melihat hasil ini. Kamu harus menemukan Raja Pemakan Sumber, kata Chang Yang dengan ekspresi muram. Dimengerti, Chang Yue dan Chang Yun menjawab secara bersamaan. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik teratas dari ras alien ini semuanya menggunakan metode mereka sendiri untuk menemukan Raja Sumber. Dan Li Yuan, yang awalnya memegang buah suci di tangannya, tidak lagi berada dalam jangkauan perhatian mereka. Di udara, ada sedikit kegembiraan yang tersembunyi di mata Li Yuan. Piala Zen sangat berguna, bahkan ras asing ini tidak dapat merasakan nafas buah suci. Sekarang, dia aman. Meskipun ada banyak makhluk asing di bawah, mereka semua dalam keadaan linglung saat ini. Faktanya, selama kekuatan tempur tertinggi dari ras alien tersebut tidak mengambil tindakan, tidak akan ada tekanan pada Li Yuan. Meski ada banyak makhluk asing di bawah, mereka tidak bisa mengancamnya. Li Yuan berbalik, mengangkat tangannya, dan mulai menjalankan mantra teleportasi. Jangan lari, buah suci itu bukan milikmu. Garis miring terbalik petik 2. Baru saja, suara dingin terdengar di telinga Li Yuan. Suara ini seolah menembus tubuh, membuat orang merasa tidak nyaman dan kedinginan. Ekspresi Li Yuan berubah, dan dia berbalik untuk melihat sekeliling. Berikan buah suci itu kepadaku, dan aku akan melindungimu dari kematian. Jika tidak, aku hanya perlu menyebarkan berita bahwa buah suci itu masih ada di tanganmu, dan kamu akan dikepung. Suara dingin ini terus terdengar, percayalah. Jika makhluk tingkat raja itu mengetahui bahwa kamu sedang dipermainkan oleh biksu manusia, kamu akan mati dengan menyedihkan. Garis miring terbalik petik 2. Wajah Li Yuan berubah,
tapi matanya tegas. Buah suci telah ada di tangannya, bagaimana mungkin ada alasan untuk menyerahkannya lagi? Li Yuan memejamkan mata dan terus menggunakan teknik teleportasi. Karena kamu tidak bekerja sama, maka matilah. Suara ini bahkan lebih dingin. Retak, garis miring terbalik petik 2. Pada saat ini, nafas abu-abu dan hitam muncul dari belakang Li Yuan, ingin terbang menuju Tianling Gai miliknya. Li Yuan segera merasakan bahaya datang, dan energi sebenarnya di tubuhnya tiba-tiba meledak. Boom, garis miring terbalik petik 2. Kali ini, nafasnya terguncang. Wow, garis miring terbalik petik 2. Saat ini, beberapa napas serupa terbang ke arah Li Yuan. Wajah Li Yuan sangat jelek, mengatupkan giginya, mencubit dengan kedua tangan. Taktik perlindungan tubuh Sanxing. Garis miring terbalik petik 2. Li Yuan berteriak dingin, nafas yang menakjubkan keluar dari tubuhnya. Semburan aura biru terpancar dari permukaan tubuhnya, berusaha menghalangi semburan aura abu-abu dan hitam. Boom, garis miring terbalik petik 2. Aura abu-abu dan hitam ini meledak pada perisai ki biru di permukaan Li Yuan, dan terdengar ledakan suara, yang kemudian menghilang. Namun, kali ini, nafas yang keluar dari tubuh Li Yuan seperti sebuah sinyal. Roar, ratusan ribu makhluk asing di bawah segera merasakan aura milik biksu manusia dan meraung. Puluhan ribu makhluk asing terbang dengan cepat menuju posisi Li Yuan. Pada saat yang sama, 2 monster raksasa yang telah memperhatikan sumber raja sumber di belakang juga berbalik dan melihat lokasi Li Yuan. Li Yuan terkejut, pasalnya alien sensitif terhadap nafas manusia. Ledakan nafasnya barusan menarik perhatian banyak ras asing. Lupakan makhluk level rendah itu, tapi bahkan 2 monster raksasa pun menyadarinya. Tidak mudah untuk menanganinya kali ini. Wajah Li Yuan sangat jelek, dan dia segera menggunakan teknik tubuhnya. Terbang ke ketinggian yang lebih tinggi. Hehe, kamu tidak bisa lari. Suara dingin terdengar lagi di telinga Li Yuan. Seolah-olah itu tepat di samping Li Yuan. Siapa kamu? Li Yuan bertanya dengan gigi terkatup. Namaku Mosu, kamu akan segera mengenalku, kata suara dingin itu. Saat ini, Chang Yu berada di udara di luar Susan. Dia melihat situasi kacau di depan, pikirannya kosong. Mo Sugang meninggalkan sisinya dan terbang, meninggalkannya sendirian. Tidak tahu harus berbuat apa. Ngomong-ngomong, di mana Fang Yu? Chang Yu pulih dan segera menghubungi Fang Yu dengan segel kutukan di tubuhnya. Buah suci telah diambil oleh Raja Pemakan Sumber, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Chang Yu. Sos Devourer tidak mengambil buah suci masih di tangan biksu itu. Jawab Fang Yu. Apa? Ekspresi Chang Yu berubah dan dia terkejut. Hanya saja, aku tidak akan memberitahumu, aku menemukan biksu itu. Pergi dan lihatlah, kata Fang Yu. Jauh di langit, kesadaran Fang Yu mengunci Li Yuan, yang bergegas menuju utara. Ingin melarikan diri, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, dan ingin mengikuti. Pada saat ini, kesadaran spiritualnya tiba-tiba menangkap sosok lain. Hanya kurang dari 100 meter di belakang Li Yuan, Qi Ungu bergegas ke utara dengan cepat, jelas melacak Li Yuan. Nafas ini sangat aneh, ia memiliki nafas seorang beko, tetapi pada saat yang sama ia memiliki nafas ras asing, dan juga mengandung rasa dingin yang tidak nyaman. Fang Yu melihat sekeliling. Pada saat ini, kedua monster raksasa itu telah menoleh dan terus mencari Sos Devouring King. Hanya makhluk asing tingkat rendah yang masih mengejar Li Yuan, namun kecepatannya tidak secepat Li Yuan. Dengan kata lain, sekarang hanya kelompok energi ungu dan aku yang tahu bahwa buah suci masih ada di tangan Li Yuan. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan bergegas ke arah Li Yuan. Sos Devourer akan segera mengetahui bahwa tidak ada buah suci di dalam cincin itu. www.novelringan.com. Adapun apa yang dipikirkannya, tidak masalah. Karena ingin keluar dari langit yang penuh bintang. Ini akan memakan waktu cukup lama. Desir, garis miring terbalik petik 2. Kecepatan meninggalkan Yuan sangat cepat, dan segera keluar dari daerah pegunungan Dasusan. Dia melakukan perjalanan jauh ke utara selama hampir 15 km sampai dia menyingkirkan semua makhluk asing. Sekarang, dia telah sampai di dataran terpencil. Desir, garis miring terbalik petik 2. Li Yuan tiba-tiba berhenti, berbalik, dan menunggu para pengejar di belakang. Kelompok energi ungu segera mendatangi Li Yuan. Kurang dari 20 meter jauhnya.
Sosok Mosu perlahan muncul. Li Yuan memandang Mosu, sedikit menyipitkan mata, matanya setajam pisau. Bawa aku ke posisi di mana tidak ada makhluk lain. Apakah itu akan menyelesaikanku sepenuhnya tanpa gangguan, dan kemudian pergi dengan buah suci? Mosu tidak membuka mulutnya, tetapi suara dingin keluar. Wajah Li Yuan muram dan tidak berbicara. Ini sangat baik, karena, menurutku juga begitu, kata Mosu, mata yang berbaris ke atas dan ke bawah tiba-tiba bersinar. Beberapa lingkaran riak yang memancarkan cahaya merah keluar dari bola matanya dan terbang menuju posisi Li Yuan. Hati Li Yuan kaget, dia ingin bersembunyi. Namun, penglihatannya bersentuhan dengan riak lampu merah yang mendekat, yang perlahan bertambah besar. Tubuhnya seperti dibelenggu dalam banyak belenggu. Tidak bisa bergerak, riak lampu merah di lingkaran ini baru saja meledak di tubuh Li Yuan. Tidak ada suara yang keluar.